Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Marwanti yang akan mengisi pada siang hari ini. Yang saya hormati pula Ibu Rahmawati yang juga akan mengisi pada klinik bisnis pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita semua masih diberikan keselamatan, kesehatan, serta keberkahan, sehingga kita dapat mengikuti klinik bisnis P3EWI di siang hari ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini, terkhusus untuk para P3H dari Edukasi Wakaf Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti untuk klinik bisnis pada siang hari ini, strategi mempercepat proses dan jumlah ESA. Nah, untuk siang hari ini nanti kita akan diisi materi oleh konsultan Ibu Marwanti dan juga ada sesi sharing dengan Ibu. Nah, nanti silakan semuanya bisa ditanyakan apa yang memang menjadi kendala dari teman-teman semuanya selama menjadi pendamping proses produk halal di LP3MI. Baik, tidak usah berlama-lama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Selamat siang, Ibu Rahmawati. Ya, selamat siang Mas Indra. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Ibu? Halo, Ibu. Ya, Nah, sudah terdengar suaranya? sudah terdengar Mas. Oke, baik Bu. Nanti Ibu Rahmawati bisa menyampaikan materinya. Silakan kalau slide atau PowerPoint yang ingin ditampilkan, saya persilahkan. Baik Ibu Rahmawati, untuk waktu dan layar kami persilahkan. Ya. Tunggu sebentar ya. Bisa tampil ya Mas? Sudah tampil ya Mas ya? Sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada LP3HEWI. Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing di acara klinik bisnis P3HEWI. Ketika sebelumnya selama ini saya hanya menjadi peserta, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing di acara ini. Pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmawati, saya seorang ibu rumah tangga saat ini dengan 3 orang anak. Sebelumnya saya seorang pengajar, kemudian 3 tahun lalu saya resign dengan beberapa alasan. Nah, saya masuk P3HMI ini pada batch 15 pada awal Februari. Sengaja saya tampilkan di sini sertifikat saya memperlihatkan tanggalnya ya, tanggal 25 Februari 2024 ini adalah tanggal saya lulus Swakarta. Jadi saya mendaftar P3H EWI itu awal ya, jadi mungkin sekitar tanggal 1 mulai daftar, saya lulus Swakarta itu tanggal 25 Februari. Jadi waktu yang cukup lama buat saya untuk bisa menyelesaikan, karena mungkin saya masih belajar dan masih banyak-banyak bingungnya.
Dan saya sangat luar biasa sekali kepada teman-teman P3HIU yang lain, terutama juga ada beberapa rekan saya yang cuma dalam beberapa hari melakukan pendaftaran sudah bisa lulus sampai lulus Swakarta, Masya Allah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan pasca pelatihan. Mungkin ini pengalaman pribadi saya, di mana pada saat setelah pasca pelatihan itu saya bingung. Ini kita mau ngapain lagi? Bingung mulai dari mana? Bagaimana cara menginputnya? Apa yang harus dilakukan kalau kita ketemu dengan PU-nya? Apa yang akan ditanyakan? Bagaimana cara mengambil fotonya? Apalagi kalau misalkan ada beberapa produk, ada beberapa varian. Dan yang paling penting juga saya bingung cara menentukan KBLI-nya. Ini sampai-sampai mungkin waktu awal itu penyebutan KBLI pun itu saya masih kadang terbalik KLDI, KBLI. Jadi ini yang beberapa yang saya rasakan pasca pelatihan. Saya tidak tahu ini bagaimana harus memulai dari mana. Karena jujur sempat pada saat ikut pelatihan itu karena ikut pelatihannya online sambil jagain anak yang sambil dengerin video bahkan sempat itu hari saya sempat tertidur dan itu saya merasa bersalah sekali. Jangan sampai ada materi yang saya lewati sampai saya ulang-ulang. Adakah mungkin yang materi yang saya lewatkan sampai saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Jadi ini beberapa hal yang saya rasakan setelah saya mengikuti pelatihan. Kemudian apa yang saya lakukan di tengah kebingungan itu? Nah, setelah saya mendapatkan, saya lulus Swakarta, meskipun dalam kebingungan, saya akhirnya kemudian mencetak atribut karena itu yang saya pahami yang harus kita lakukan adalah cetak atribut. Jadi saya ke tempat percetakan, saya cetak apa spanduk, spanduk saya cetak, kemudian saya pasang di depan rumah saya kemudian juga cetak surat tugas, saya ke tempat fotokopi, saya print, saya cetak, kemudian saya laminating, kemudian juga saya pesan online kartu nama dan juga brosur seperti itu. Jadi itulah walaupun meski bingung saya langkah pertamanya itu saya cetak atributnya seperti itu. Yang kedua itu sering saya tanya ke Prakpot, saya japri ini bagaimana, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga juga saya SKSD. Jadi saya sering sekali itu japri teman-teman yang mungkin sesama angkatan batch 15, apalagi kalau satu daerah di Sulawesi, apalagi kalau mungkin Makassar, saya tanya bagaimana apa yang sudah dilakukan, sudah sampai di mana, bagaimana pengalamannya mereka mencari PU. Jadi saya butuh teman gitu, teman sharing karena kan sebelumnya belum ada ini ya, belum ada grup seperti itu. Kemudian tanya ke senior yang sudah lebih dulu. Saya juga cari-cari tahu di YouTube tentang bagaimana ini pendamping halal, gimana cara menginput. Dan yang paling penting juga itu saya nonton video training. Jadi saya fokuskan diri saya untuk nonton video training yang ada di Swakarta karena saya lihat memang banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, banyak pengalaman-pengalaman senior yang bisa kita lihat dan di situ pula saya mulai mengerti apa yang harus saya lakukan pertama seperti itu. Dan selain mendengarkan secara offline, saya juga ikut Zoom setiap hari Selasanya. Jadi setiap hari itu kadang sambil apa-apa saya buat daftar tanya. Jadi saya memang biasa kalau ada lagi tersirat tanyain saja gitu. Jadi saya ambil HP saya buat list ini nanti hari Selasa saya mau tanya ini seperti itu. Dan yang terakhir saya ikutan kopdar. Alhamdulillah di Makassar sudah 3 kali ya, sudah 3 kali adakan kopdar. Dan ini adalah kopdar pertama saya. Seperti itu. Jadi terima kasih kepada Kak Marwanti yang sudah melaksanakan dirinya sebagai penginisiasi melaksanakan kopdar, menghimpun kami P3H yang baru-baru bertemu untuk saling sharing, untuk praktek bagaimana cara pembuatan NIP. Seperti jadi pada saat kegiatan inilah saya belajar langsung seperti melihat oh ini caranya tahapannya membuat NIP seperti jadi pada saat praktek itu saya coba pakai NIP orang tua saya buatkan NIP seperti itu. Jadi masih memang bingung-bingung tapi alhamdulillah sedikit terang seperti itu. Jadi bisa belajar langsung, bisa ketemu teman-teman juga jadi bisa sharing-sharing seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang yang paling penting kita butuh teman untuk teman sharing untuk bagaimana menyemangati diri kita seperti itu. Nah, hal-hal lain yang saya lakukan itu saya mengeksplor Swakarta, saya atak-atik Swakarta, saya baca-baca seperti itu. Saya akhirnya tahu juga tentang RHA,
tentang adanya kegiatan lomba perekrutan, tentang adanya ujian persentase seperti itu. Jadi saya baca tiap-tiap menunya Swakarta, akhirnya saya tahu ada beberapa hal seperti itu. Jadi kegiatan lomba perekrutan pun saya tahu, ujian persentase pun saya tahu, dan awalnya saya pikir persentase RHA itu kita persentase di depan orang-orang EWI, di depan para satgas, dan bahkan saya akhirnya rela bertemu dengan Kak Marwanti melihat karena katanya mau ujian persentase, saya datang bela-belain dari Kota Maros ke Kota Makassar untuk lihat bagaimana Kak Marwanti ini persentase seperti itu. Dan ini akhirnya saya tahu tentang RHA, tentang kewajiban kita salah satunya untuk merekrut. Akhirnya setelah kopdar itu saya tanya ke perekrut saya bagaimana caranya supaya saya merekrut seperti itu. Jadi di sini terlihat tanggal 3 Maret itu saya mulai bertanya. Saya tanya bagaimana caranya kalau kita mau merekrut. Jadi tanggal 3 saya mulai promosi untuk mengajak perekrut untuk mengajak P3H baru, dan pada hari itu juga ada beberapa yang mendaftar. Dan alhamdulillah meskipun bingung-bingung tentang penginputan, akhirnya jadi bisa dapat juara 3 perekrutan. Dan itu tanggal 8 Mei, chat pertamanya Mbak Hamida, fee dari kontes juara itu adalah fee pertama. Juara 3 bukan fee ini ya, bukan fee sertifikat halal, tapi justru yang pertama itu adalah fee karena juara kontes seperti itu. Jadi karena waktu itu memang masih bingung-bingung tentang mengikuti halal, tapi saya lebih paham tentang untuk perekrutan P3H baru. Nah, kalau ditanya bagaimana cara saya coba untuk sosialisasi sehati. Jadi yang pertama itu setelah saya cetak brosur, saya door to door langsung. Jadi ke pelaku usaha yang satu, ke pelaku usaha yang lain. Jadi saya tawarkan. Jadi waktu awal itu karena saya masih belajar, saya cuma datang tanya, Bapak, Ibu sudah urus sertifikat halal. Jadi mungkin karena cara saya yang kurang tepat, akhirnya banyak yang mungkin kayak ogah-ogahan seperti oh iya seperti itu. Jadi ternyata kalau saya lihat ternyata saya evaluasi diri saya sendiri, oh ternyata salah cara saya salah seperti itu. Jadi makanya untuk sekarang itu yang saya lakukan bukan lagi bertanya sudah ada urus sertifikat halal, karena bayangan para pelaku usaha itu kalau kita bertanya seperti itu, yang saya lihat adalah oh ini ada lagi yang mau diurus, ada lagi yang mau dibayar seperti itu. Nah, kalau cara saya sekarang ketika saya door to door itu saya tanya, Bapak, Ibu sudah dapat bantuan dari Kementerian Agama seperti itu. Jadi kalau mendengar kata bantuan biasanya orang lebih tertarik seperti itu. Jadi oh bantuan apa seperti itu. Makanya saya jelaskan ini Pak ada bantuan dari Kementerian Agama berupa pembiayaan sertifikat halal. Jadi kalau Bapak didata sekarang maka pembiayaan pengurusan sertifikat halal itu akan dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan Bapak tidak daftar, nanti maka pengurusannya itu harus diurus sendiri dan harus biaya sendiri. Seperti itu. Jadi makanya dengan cara itu, alhamdulillah banyak yang tertarik. Seperti dibanding cara-cara saya yang di awal yang masih bertanya sudah urus sertifikat, mereka itu kayak kurang tertarik seperti itu. Karena mungkin bayangan mereka ada lagi yang mau diurus, mau lagi dibayar. Terus yang kedua itu saya sosialisasi, saya kerjasama dengan eh, ada kalau di kota saya itu ada kurir ya, kurir. Jadi mereka itu memberikan jasa antar gitu, dan dia juga memberikan jasa kayak semacam promosi di store WA-nya. Jadi mereka kan punya daftar kontak pelanggan-pelanggan mereka, dan mereka punya jasa untuk promosi. Jadi saya titip satu gambar saya, brosur sertifikat halal, saya titip di situ untuk disosialisasikan. Dan dari situ pula lah akhirnya ada PU pertama saya. PU pertama saya yang nyantol, yang katanya lihat dari story-nya kurir ini. Akhirnya menghubungi saya. Nah, itu adalah pelaku usaha pertama saya. Terus yang kedua itu saya sosialisasi di grup dagang. Jadi kan ada kalau di kota saya ada misalkan Makassar Dagang, Maros Dagang. Nah, saya sosialisasi di situ. Jadi saya posting brosurnya dengan kata-kata, dan di situ ada juga pelaku usaha saya yang mendapatkan nomor saya di situ. Akhirnya dapat juga. Terus kemudian saya juga sosialisasi di medsos pribadi saya. Jadi lewat WA saya
saya sosialisasi tiap hari. Kemudian juga japri teman jadi satu-satu. Ya, tidak semuanya juga ya yang dekat-dekat sekitar teman saya. Saya japri kalau ada mungkin keluarganya, tetangganya yang butuh bantuan sertifikat halal bisa menghubungi saya. Nah, dari situ juga ada beberapa teman yang merekomendasikan saya ke keluarganya dan saya dapat nomornya dari sini gitu. Kemudian ada juga saya lakukan itu adalah japri anggota grup. Jadi banyak juga kan yang saya gabung di grup-grup, anggotanya itu saya tidak kenal sama sekali, tapi kemudian saya japri seperti itu. Jadi kalau butuh bantuan sertifikat halal, silakan hubungi saya. Ada juga saya cara lainnya yaitu dengan japri pelaku usahanya langsung. Jadi kan baik di Facebook yang tadi yang grup dagang ataupun misalkan grup WA, kadang kan kita punya grup WA yang kayak semacam kumpulan pelaku usaha. Nah, saya japri orangnya langsung seperti itu. Jadi tidak sosialisasi di grup karena kadang kan biasa terlewat saja kalau di grup, tapi saya japri langsung pelaku usahanya untuk kalau misalnya ada lagi yang menjual makanan yang kalau saya lihat oh ini bisa nih self declare, nah saya japri satu-satu untuk tawarkan seperti itu. Jadi beberapa cara sosialisasi saya untuk mendapatkan pelaku usaha. Nah, ini juga adalah salah satu momentum yang kemudian membuat saya semangat karena awal-awalnya saya masih bingung, saya masih ragu untuk untuk menginput si halal, dan ini adalah salah satu momentum membuat saya semangat sementara yakin adalah tentang sosialisasi desa wisata halal. Jadi sini saya mendapat tugas di salah satu desa di Kabupaten Maros, sosialisasi desa wisata halal ini tanggal 4 Mei. Di sini saya bertemu beberapa pelaku usaha yang mereka semangat untuk mendaftarkan produknya waktu itu karena mereka takut ketika suatu saat mereka dilarang untuk menjual kembali, dan akhirnya mereka semangat, dan dari momentum inilah saya akhirnya semangat untuk mendatangi pelaku usaha seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan ketika saat bertemu PU? Jadi yang paling pertama adalah kita membawa ID card-nya, membawa atribut ya, atribut di sini ID card, kartu nama dan brosur. Itu yang wajib saya bawa. Jadi saya kalau saya kemana-mana, memang saya di tas saya itu sudah ada lengkap ID card, kartu nama dan brosur. Tidak lupa juga saya membuat alat tulis. Jadi yang pasti saya bawa spidol, alat tulis, kemudian kertas HPS yang saya sudah potong kecil-kecil dari rumah saya bawa, jadi bukan label ya, cuman kertas HPS yang saya gunting-gunting kecil buat nanti kalau misalkan ada produk yang tidak ada labelnya. Kemudian untuk pengisian data pembuatan NIP saya memang sudah buat semacam ini, bisa dilihat di gambar ya, ini daftar hal-hal yang harus disiapkan data-datanya ketika kita mau mengurus NIP seperti itu. Jadi saya siapkan memang, jadi ini acuan saya, nanti ini saya copy kemudian saya isi di tempatnya pelaku usaha seperti itu. Jadi mulai dari namanya, nicknya, nomor HP, email, nama usaha. Jadi ini data-data yang harus mereka isi. Biasanya kalau saya cuma kenalan lewat WA dulu, saya kirimkan ini. Tapi kalau misalkan saya ketemu langsung ke PU-nya, ini yang saya isi langsung di tempatnya. Kemudian tidak lupa juga membuat akun si halal. Jadi di tempatnya itu, di tempat pelaku usaha, kita buatkan memang akun si halal karena biasanya ada pelaku usaha yang bingung-bingung emailnya yang mana, kode verifikasinya dilihat di mana, seperti itu. Jadi yang pertama tadi ya NIP-nya, untuk membuat NIP kita buatkan akun di OSS sampai kemudian akunnya berhasil. Jadi cuma sampai akunnya selebihnya saya kerjakan di rumah untuk memasukkan KBLI-nya, selebihnya saya kerjakan di rumah. Pokoknya sampai akunnya saja. Yang kedua, pembuatan akun halal karena kita butuh kode verifikasi dan kadang pelaku usaha apalagi yang gaptek itu bingung-bingung. Jadi seperti itu. Kemudian di tempat pelaku usaha juga saya mencatat bahan-bahannya, prosesnya seperti itu. Jadi saya catat di WA dan saya kirimkan juga langsung ke nomor pelaku usaha supaya ada catatan seperti itu. Dan saya tidak lupa bintangi karena kadang ada juga WA kan yang bisa terhapus ininya ya, riwayat chatnya. Kemudian kita foto produk, foto verbal juga di pelaku usaha. Nah, kalau yang di sini mungkin kalau ada perbedaannya dari dulu sampai sekarang, yang dulu dengan yang sekarang, karena sekarang memang sudah diwajibkan untuk foto di tempat usaha dan juga di tempat produksi. Jadi kalau dulu mungkin saya kadang di ruang tamu, latar tembok. Nah, sekarang setelah ada kebijakan itu, saya memang minta izin bisa di dapurnya seperti itu. Uh, Ya, seperti ini ya. Jadi ini data-data yang harus disiapkan.
Nah, di sini hal-hal yang terkait dengan NIB. Jadi dulu saya juga tidak tahu apa itu NIB, seperti itu bagaimana NIB, seperti itu. Jadi kalau dibilang ditanya PU, syaratnya apa untuk mengurus sertifikat? Jadi KTP sama NIB, Pak. NIB itu apa? Jadi saya bilang NIB itu semacam surat izin usaha, Pak. Kalau misalkan belum punya, insya Allah kami bisa buatkan seperti itu. Jadi selama ini kalau saya pribadi saya tidak bisa menawarkan ini ya kalau misalkan bayar gitu saya usahakan saya buatkan seperti itu. Karena mereka kadang ditawarkan sertifikat halal pun kayak masih belum 100% apalagi kalau diminta berbayar seperti itu. Jadi ini Pak surat izinnya kalau belum punya insya Allah saya bisa buatkan seperti itu. Jadi NIB. Nah NIB ini satu NIB untuk satu KTP seperti itu. Jadi dulu awalnya NIB ini bisa berapa orang, bisa buat berapa gitu. Jadi satu pelaku usaha, satu KTP, satu NIB. Nah, satu NIB ini kita bisa isi dengan berbagai usaha, jadi berbagai KBLI, tidak ada batasan. Tapi kalau kita mau urus sertifikat halal, satu KTP, satu pelaku usaha hanya bisa maksimal 3 KBLI. Seperti itu. Nah, jika PU sudah punya NIB, tapi tidak ada akunnya, jadi kita gunakan fitur bantuan. Kadang kan ada pelaku usaha sudah punya NIB, ketika kita coba daftarkan buatkan akun ternyata nomor-nomor kakaknya sudah terdaftar. Nah, apa yang kita lakukan? Makanya saya lakukan itu berdasarkan pengetahuan dari teman-teman sharing. Nah, kita pakai fitur bantuan. Seperti jadi ada yang lupa akun, lupa email, jadi nanti akan diarahkan untuk foto KTP-nya pelaku usaha, kemudian ada kode verifikasi yang harus ditulis, kemudian dipegang sama pelaku usaha, dan alhamdulillah ada beberapa yang akhirnya berhasil saya bisa masuk ke akunnya. Nah, ada juga misalkan PU sudah punya NIP tapi KBL-nya tidak sesuai, itu kita bisa tambahkan ya. Jadi tidak di NIB itu tidak ada batasan berapa KBLI. Jadi bisa sebanyak-banyaknya seperti. Jadi kalau misalkan tidak sesuai, KBLI-nya tidak sesuai, kita sesuaikan dengan yang sesuai dengan yang bisa self declare. Terus kita bisa manfaatkan nih yang Swakarta untuk memilih KBLI. Jadi selain sharing-sharing sama teman, kita juga bisa share apa cari sendiri KBLI-nya. Oh, ini produk ini KBLI-nya ini seperti. Jadi kita manfaatkan Swakarta untuk mencari KBLI yang sesuai. Terus ini pengalaman pertama saya menginput diisi halal. Jadi karena saya betul-betul bingung, saya tidak tahu bagaimana. Jadi sering-sering konsultasi sama Preku dan teman pengalamannya. Apa yang harus diklik, apa yang harus ditulis. Kemudian saya sampai nonton video tutorial dari Mas Fah, sampai juga ada beberapa tutorial saya buka. Jadi saya sambil input itu saya sambil nonton tutorial, jadi sambil input data sambil zikir astagfirullah. Jadi bagaimana ini karena khawatir, sangat khawatir kalau misalkan salah input ya, sangat khawatir. Jadi sambil nonton sedikit-sedikit, kerjakan lagi di akun saya, nonton lagi, kerjakan lagi. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul waktu awal itu eh, sangat ini ya, sangat kaku. Jadi alhamdulillah karena sudah terbiasa, alhamdulillah sekarang sudah tidak sambil nonton tutorial lagi, alhamdulillah. Semoga juga teman-teman nanti waktu mungkin awal-awal bisa sambil input itu sambil nonton video tutorial. Nah, di sini saya ingin berbagi tips pengajuan untuk si halal. Jadi buat pengajuan dengan jenis produk yang sama meski KBLI berbeda. Di sini maksud saya karena saya punya pengalaman, jadi kemarin itu ada penjual kue yang saya pecah dua, jadi KBLI kue basah dengan KBLI roti. Ternyata jenis produknya sama, jenis produk bakery itu ternyata tertolak untuk dua pengajuan, akhirnya disamakan. Seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat jenis produknya. Terus yang kedua, jika ada lebih dari satu pengajuan, maka usahakan untuk kirim dalam waktu yang berbeda, meski bersamaan mendapatkan kuota. Jadi pada saat kuota terbuka, kita kirim semuanya, kirim semuanya. Jadi kalau misalnya ada satu pelaku usaha yang 3 kabelnya, dikirim semuanya. Tetapi setelah verpa, kita kirimnya satu-satu, seperti jadi mungkin jelang. Atau kalau bisa mungkin kalau sudah terbit satu, saya seperti itu ya. Kalau satu sudah terbit lagi yang kirim lagi yang kedua, terbit yang kedua, kirim lagi ketiga. Dan alhamdulillah satu PU bisa dapat 3 sertifikat. Terus yang ketiga, tulis proses produk di aplikasi lain terlebih dahulu, kemudian dipindah. Nah, di sini mungkin ada yang kadang menuliskan langsung prosesnya di Hala. Nah, ketika misalkan error, jadi datanya terhapus seperti. Jadi saya sarankan proses produknya itu ditulis dulu, misalkan di Word atau di mana, di Google Dokumen.
Nanti kalau sudah fix, kita sudah simpan, baru kemudian kita simpan, dipindahkan ke si halal. Kemudian kita harus bisa punya catatan ya, kumpulan. Kalau saya pribadi, saya kumpulkan catatan proses produk semua PU, agar jika ada PU selanjutnya dengan produk sama, sisa diedit seperlunya. Jadi kita tidak mengulang dari awal, karena kan misalkan kalau saya kebanyakan nasi kuning kan rata-rata mungkin sama ya, cuma mungkin ada perbedaan, ini pakai daun pandan, ini tidak pakai daun pandan. So, jadi kita bisa edit-edit, sesuaikan. Jadi itu yang bisa kita copy, kita edit seperlunya sesuai dengan pelaku usahanya. Nah, pada saat work quota, maksimalkan mendapat kuota terlebih dahulu, baru kemudian melengkapi daftar bahan dan proses produk. Jadi kadang kan mungkin kita merasa harus lengkap nih, bahannya harus lengkap, produknya harus lengkap, prosesnya harus lengkap. Padahal kalau misalkan kita mengejar kuota, bisa mungkin kita kasih masuk bahannya satu, cleaning agentnya, kemasannya, kemudian produknya satu dulu, prosesnya juga beberapa kata, seperti itu. Jadi itu kan standar minimal agar kita bisa mendapatkan kuota. Jadi itu dulu yang kita kejar. Nanti setelah habis kuota, kita bisa edit seperti itu seperlunya. Kita tambahkan semua jenis produknya, baru kemudian kita kirim seperti itu. Jadi jangan nunggu ini belum selesai, ini bahannya belum semua diinput, prosesnya belum semua diinput, tapi kita input seperlunya dulu, kita maksimalkan untuk mendapatkan kuota terlebih dahulu. Ya, jadi mungkin itu dari saya, Mas Fas, dan teman-teman semua, pengalaman pribadi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali yang telah disampaikan Ibu Rahmawati. Bagaimana tadi Ibu Rahmawati mulai dari mendaftar menjadi pendamping proses produk halal di Edukasi Wakaf Indonesia, kemudian sampai punya akun Swakarta, kemudian mulai belajar input data untuk melakukan pendampingan halal dan sebagainya. Mungkin itu tadi menjadi contoh, salah satu contoh untuk teman-teman semuanya bagaimana uh, kita sebagai P3H apa saja yang perlu kita lakukan, kebingungan apa saja yang kita hadapi ketika kita baru mungkin pertama kali jadi pendamping proses produk halal. Baik, mungkin kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab saja. Mungkin ada teman-teman yang sudah tidak sabar untuk bertanya kepada Ibu Rahmawati. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan dulu ya Ibu Rahmawati. Kita untuk pertanyaan yang pertama mungkin Saudara Jatmoko Edi Suryanto bisa dibuka mic-nya untuk bertanya. Ya, Pak Ya, Jatmoko, ya, dari Sidoarjo, Bapak. siapa? Yang mau saya tanyakan, ini kan saya juga masih baru, ya kan? Halo. Ya Pak, terdengar suaranya. Oke, saya masih baru. Saya sudah mencoba ngisi beberapa PU dan sudah finish diskusi Swakarta. Sekarang sudah saya teruskan sebagian ke si halal. Tapi karena foto verbal belum saya laksanakan, maka belum bisa kirim data. Cuma yang saya tanyakan, ketika kuota memang habis belum terbuka, itu kirim data yang diisi halal memang belum bisa, Pak ya. Yang Ya, kedua, kalau diisi halal kirim data belum bisa, berarti otomatis kita yang di halal akun kita itu juga belum bisa cek verbal ya. Kemudian yang berikutnya, ini kan KBLI, aku KBLI, tapi jenis produknya juga satu, kue basah. Cuma produk yaitu kue getas dan kemudian kue cucur. Kalau itu kita input satu-satu ditambahkan di produk, itu nanti sertifikatnya cukup satu kue basah, apa masing-masing produk dapat sertifikat, Pak? Terima kasih. baik, mungkin Ibu Rahmawati bisa langsung memberikan jawabannya. Ya, terima kasih Pak Jatmoko. Yang pertama itu tentang data yang diajukan di si halal ya. Jadi selama kuota belum ada, pengajuan kita disimpan dalam bentuk draft Pak. Seperti itu. Jadi ini kan kita sementara menunggu kuota yang 100.000 ya. Tapi sambil menunggu itu sering juga ada Pak kuota-kuota yang hasil dari pembatalan pengajuan dari P3H yang lain seperti itu.
karena tidak diperbaiki, biasanya kan batasnya 10 hari karena tidak diperbaiki, maka itu kemudian dikumpulkan dan kadang dibuka di si halal Pak. Jadi kadang memang ada biasanya diinfokan. Kalau kadang mungkin juga kita sering kalau kita buka akun kita kadang kan terbuka ada kuota sekian seperti itu. Jadi memang kita harus sering-sering cek-cek juga Pak. Cek-cek juga grup Pak, jangan sampai kemudian kelewatan infonya oleh teman-teman. Jadi selain kuota 100.000 itu kadang ada kuota-kuota dari pembatalan Pak. Seperti itu. Jadi memang tugas kita sekarang perbanyak draft Pak penjemputan. Jadi di draft dulu. Nanti setelah ada kuota kita sisa langsung kirim kirim klik kirim seperti itu. Terus yang kedua tadi tentang sertifikat halal kue basah. Jadi kalau misalkan kue basahnya ada beberapa macam, jadi misalkan ada 5 macam. Kalau misalkan masih satu jenis produk Pak, itu sertifikatnya juga satu. Nanti di dalam sertifikat itu akan dituliskan daftar produknya. Jadi kalau misalkan diajukan 5 jenis kue basah, maka ditulis di situ juga di sertifikatnya akan tertulis 5 kue basah itu. Seperti itu Pak. Itu ya. Bisa nambahi ya Bu ya. Iya Pak. Ini kita kan sering hampir tiap hari dapat update ya tentang status SH ya. Cuma Iya kita Pak. untuk membacanya ini juga masih kadang-kadang belum paham sampai sekarang ini. Kayak sertifikat halal terbit tahun 2023 sebanyak nol kan memang harus itu memang belum ada terbit ya 2023. Kemudian tahun 2024 terbit sebanyak 1094 SH dalam kurung plus 111 SH. Itu maksudnya apa? Nah, terus ada dibatalkan 9.193 SH dalam kurung plus 0 SH. Selesai 64.055 SH dalam kurung plus 115 SH. Ini maksudnya apa ya untuk dalam kurung ini? Bisa dijelaskan? Ya, mungkin Mas Fas bisa jelaskan. Ya, Mas Indra. jadi untuk yang biasa dikirim di grup pembinaan itu terkait untuk SH yang bertambah, SH yang dibatalkan dan lain sebagainya itu sebenarnya laporan kami dari LP3EWI yang setiap harinya kami lakukan. Jadi untuk yang dimaksud plus misal 100, nah itu misal SH terbit plus 100, nah berarti itu terbit pada per hari ini, per laporan hari ini itu dapat 100 Pak. Terus misal dibatalkan kurang dua, berarti berkurang dua, atau mungkin SH ada yang bertambah atau mungkin berkurang itu ada tanda plusnya atau tanda minusnya, itu maksudnya bertambah atau berkurang. Itu lebih ke laporan kami saja untuk para P3H agar kondisi uh, sertifikat yang telah kita urus atau yang kita sudah lakukan. Gitu sih Pak. Contohnya ini Bapak ya, dikembalikan 574 SH dalam kurung minus Ya, 122 SH. berarti berkurang. Yang kita Itu kan jadikan acuan yang mana? yang jadikan acuan yang di sebelahnya. Yang misal 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 SH terbit 65 plus 100. Nah yang akumulasinya yang 65 SH terbit tersebut, Pak. 65 yang sudah terbit ditambah 100 hari ini begitu. Kalau yang min berarti Kurang. dikembalikan 574 SH min 122. Berarti Ya ada itu sudah 122 yang dikembalikan. itu ya sudah yang 100 itu tadi sudah dikurangi dari hasil yang disampaikan yang di atas. Jadi yang di samping itu sudah akumulasinya, Pak. Itu cuma info saja sih kalau hari ini bertambah sekian, hari ini berkurang sekian. Oke, ya, ya, ya. Kembalikan sekian. Ya, ya sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut untuk penanya berikutnya. Saudara Sulaiman, kepada saudara Sulaiman, buka mic-nya untuk bertanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras Pak suaranya. Halo, Ya, sudah keras. Silakan. baik Pak. Saya mau nanya ini Pak untuk cuman ini aja Pak untuk bukaan kuotanya ya. Mulai kapan ya dibukanya? Satu, yang pertama itu, yang kedua ini Pak untuk masalah perekrutan.
Kemarin kan nggak tahu yang lain sih, untuk yang punya saya itu untuk perekrutan itu dari awal bulan Pak sampai sekarang belum ada konfirmasi nih Pak. Jadi ada yang apa calon P3H yang ngebet banget tapi itu belum dikonfirmasi, belum di QC ininya sih, untuk isi ininya Pak. Bahkan saya juga ngechat ke Bapak sampai sekarang belum dibalas-balas Pak. Maaf dibahas. Cuma itu aja Pak. Oke, baik. Langsung saja saya jawab. Untuk kota, memang kita sudah diprediksikan bahwa Agustus akan ditambah kota. Tapi untuk kepastian kapannya itu kan kita nggak tahu. Tapi paling paling tidak kita sudah ada ancang-ancang untuk Agustus kita akan ada tambahan. Untuk ini kita belum bisa menyampaikan, kita hanya bisa menunggu bersama-sama untuk penambahan kota. Nah, untuk yang kedua tadi, maksudnya kotanya gimana ya, Pak? Ya karena ini untuk calon P3H itu kan udah eh, input data Daftar gitu ya. ya? Nah, udah daftar input data. Cuman sampai sekarang belum di QC Pak. Belum di QC gimana, Pak? Maksudnya, Maksudnya belum di QC, laporan draftnya di sana masih berbentuk draft gitu Pak. Calon P3H-nya. baru daftar di si halal gitu ya, Pak? Ya, Status registrasinya masih. status draft aja Pak. Status draft belum. Jadi nggak ada kejelasan. Makanya suka nanyain ke saya, Pak gimana ini udah dari tanggal 1 sampai sekarang. Nah, Jadi lama, lama gitu Pak. Lamanya karena ya mungkin pertama kan biasa ngisi data ya. Sudah registrasi dari sertifikasi halal itu yang kode referral. Setelah itu kan baru kan ke link yang bikin akun dari si halal ya. Dari sana sampai sekarang ada yang masih ngegantung Pak, belum di QC gitu dari pemeriksaannya gitu dari Mas. Makanya saya sempat ngontek sama Bapak gitu, ngechat gitu sampai di telepon gitu. Gimana saya juga mau nanyain ini. Permasalahannya ini ada yang calon P3H ngebet banget pingin cepat-cepat pelatihan tuh gimana tapi belum ada kejelasan gitu Pak. Jadi masih statusnya masih draft aja gitu. baik, Pak. Jadi untuk perlu diperhatikan untuk P3H yang lain yang merekrut untuk teman atau saudara jadi P3 juga. Yang pertama, jika ada beberapa status yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah draft calon peserta pelatihan, dan juga resmi menjadi P3H Edukasi Ulama Indonesia. Dan untuk yang masih bertuliskan draft, nanti silakan Bapak Sulaiman teman-temannya yang direkrut. Yang pertama, apabila masih berstatus draft, itu silakan untuk mengisi terlebih dahulu data diri yang disediakan. Pastikan data diri yang diisikan itu sesuai dengan ketentuan kualifikasi dari pendaftaran P3H. Gitu, Pak. Nah, Gitu jadi ya. kalau ini dilihat temannya tuh nanti dia kasih tahu statusmu daftar tuh apa. Kalau masih draft ya silakan diisi dulu. Kemudian yang kedua adalah calon peserta. Untuk calon peserta nanti Bapak bisa menunggu dulu antriannya. Nanti akan satu-satu cek apakah sudah sesuai dengan kualifikasi dari EWI. Nah, nanti Bapak bisa memantau tuh. Bapak kan udah P3 nih, sudah resmi nih, sudah dapat ID registrasi. Dikasih tahu aja nanti foto yang biar cepet di ACC itu seperti apa, dokumen file terkait yang bagus agar bisa cepat di ACC itu seperti apa. Bantu Pak, nggak apa-apa. Nah, untuk calon peserta berarti benar ya Pak, tinggal menunggu saja untuk verifikasi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah peserta pelatihan apabila sudah disetujui menjadi apabila sudah selesai atau sudah diverifikasi, sudah di approve lah Pak. Nah, nanti akan menuju ke peserta pelatihan. Nah, untuk peserta pelatihan nanti tinggal menunggu saja kode promo yang akan dikirimkan, biasanya akan di by Japri oleh Mas Was. Nah, nanti silakan bisa ikuti pelatihan online dengan kode promo yang sudah dibagikan. Nah, kemudian setelah mengikuti pelatihan online, nanti tinggal menunggu saja sertifikat dan juga ID registrasi yang akan turun. Nah, nanti kalau sudah dapat ID registrasi, bisa lanjut daftar mitra di swakarta.id. Gitu, Pak. Nah, nanti silakan teman-temannya atau saudara yang dia rekrut, yang diajak untuk menjadi P3 juga, yang pengen jadi P3, dibantu nanti statusnya sudah sampai mana, daftarnya sudah sampai mana, kendalanya apa, kok masih draft, kendalanya apa, kok masih calon peserta. Nah, nanti bisa dibantukan, nanti bisa dikomunikasikan juga dengan PIC apabila memang
si calon ini memang agak kesulitan dalam memahami informasi yang kami sampaikan. Gitu Pak Sulaiman. Ya. Tapi kalau itu kalau seperti barusan ini kita ngadunya ke siapa Pak? Ke Mas Pras atau ke siapa untuk Boleh ke registrasi saya. gini? Kalau registrasi memang ke Mas Fas, boleh ke saya, boleh ke Mas Fas, silakan. Gitu ya. Terus maaf sekali lagi, kalau untuk masalah itu emang harus pakai ijazah SMA atau tidak bisa pakai sertifikat, Pak? Eh, Soalnya kan ada calon ini dia pakai sertifikat, ijazah SMA-nya nggak ada gitu. Ya Pak, jadi memang untuk kualifikasi pendaftaran itu ijazah itu harus SMA sederajat, SMA, SMK, MA, dan sebagainya. Nah, apabila sertifikat hasil mungkin pelatihan atau mungkin apa itu memang kita tidak terima. Harus memang benar-benar ijazah, harus ijazah, bukan SKHUN, bukan transkrip nilai, harus ijazah. Toh misal itu hilang, ada solusi lain Pak. Nanti bisa minta surat kehilangan dari dinas terkait yang sudah bertanda tangan dari kepala sekolah dan juga kepala dinas. Gitu, Pak. Oh bisa ya kalau minta surat itu ya. Surat kehilangan sih, Pak. Kalau misal ya sudah lulus SMA, tiba-tiba ijazahnya itu kebanjiran atau mungkin apa gitu. Nah, hilang terus nanti bisa minta surat kehilangan. Gitu. Oh gitu ya. Baik, mungkin sudah Pak Sulaiman. Ya, sementara mungkin cukup Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Saudara Desi Arisjanti. Silakan buka mic-nya. Halo, Saudara Desi. Silakan buka mic-nya. Bentar. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu aja yang saya tanyakan. Saya kemarin sudah mendapatkan PU ya. Terus habis itu kan tadi katanya Ibu siapa Rahmawati ya. Untuk langkah awalnya itu pengerjaan NIB kan pembuatan akun. Itu sudah saya lakukan. Tapi setelah itu saya selesaikan di rumah. Ternyata saya buka username-nya sesuai dengan yang awal saya daftarkan akun tersebut dengan sandi yang sama ternyata sekarang nggak bisa, nggak seperti yang kemarin-kemarin itu bisa gitu. Ini servernya atau dari sayanya atau gimana ya Kak? Udah itu aja. Terima kasih Mas Indra. Baik, mungkin Ibu Rahmawati bisa bantu jawab Ibu Desi. Maaf Bu Desi, ini mau tanya untuk username-nya pakai nama nama atau nama email atau nomor HP atau apa Ibu? Saya pakai nomor HP tapi depannya pakai nol ya. Ya, kalau sekarang katanya ini Bu, memang seperti itu aturannya sekarang. Kalau untuk username jangan pakai nol Bu, pakai +62 8 titik-titik gitu Bu. Saya awalnya Oh, juga begitu, belum tahu pakai 08 waktu pas sesuai dengan waktu daftar, tapi tidak bisa. Tapi ternyata hasil sharing dengan teman-teman, sekarang aturannya pakai +628 titik-titik gitu Bu. Diubah oh gitu. awalnya. Oh gitu. Nggak pakai spasi ya Bu? Tidak Bu, tapi langsung aja +628 berapa begitu Bu. Oh begitu ya. Insya Allah. Terima Ya Bu, ya. dicoba. Berarti nanti itu kalau sudah terdaftar, kita kerjakan lanjutkan di rumah, kita buka lagi bisa ya Bu ya? Insya Allah Bu, asalkan pas ini langsung selesaikan sampai akunnya berhasil ya Bu, jangan cuma Iya, sekedar ya sampai ada notifikasi akun sudah berhasil dibuat itu Bu. Insya baik, Allah bisa dibuat lagi dilanjut di rumah. baik ya. Terima kasih Bu Rahmawati. Sama-sama Bu Assalamualaikum Desi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita break dulu teman-teman. Jadi kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Ibu Marwanti. Selamat siang Ibu Marwanti. Bisa dengar suara saya? Halo Ibu Marwanti. Halo, maaf Eh, Mas, sinyalnya lagi. oh, nggak apa-apa Bu. Baik-baik. Tapi sudah terdengar suara saya? Terdengar. Bentar Mas, saya keluar dulu baru masuk lagi. Bentar-bentar. Nggak terlalu jelas. Bentar sekali. Baik, kita tunggu dulu teman-teman untuk Ibu Marwanti.
Mungkin kita tanya jawab dulu untuk Saudara Agustan. Silakan dibuka mic-nya untuk bertanya. Halo, Saudara Agustan. Silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum. silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya, sudah terdengar suaranya. Oke Pak, ini saya mau bertanya tentang ini kan kalau kita ingin pengembangan, apakah sebelum produk pertama KBLI pertama terbit atau setelah KBLI pertama terbit untuk pengembangan usaha kedua mendapatkan sertifikat halal? Karena beberapa kali saya coba tidak bisa. Mohon petunjuknya. Baik, Ibu Rahmawati mungkin bisa bantu jawab. Ini mohon maaf saya masih belum mengerti maksudnya ada 2 KBLI yang mau diajukan sertifikat halalnya atau bagaimana Pak? Ya, dua. Contohnya dia juga penjual putu, dia juga penjual buras. Nah, itu kan beda KBLI. Sebelumnya setelah saya kirim, saya coba untuk kedua tidak bisa, jadi saya lewatkan saja dan sudah terbit sertifikatnya putu itu. Jadi saya belum coba lagi sekarang ini. Pertanyaan saya, apakah memang pengembangan itu untuk mendapatkan sertifikat kedua sebelum atau sesudah terbit sertifikat halalnya? Ini yang KBLI-nya dua-duanya sudah pernah diinput di NIB-nya Pak atau bagaimana? Belum, baru satu terbit. Karena beda KBLI, baru putu yang terbit. Oh, ya. Jadi yang langkah selanjutnya itu tambahkan KBLI-nya Pak di NIB-nya, tambahkan KBLI-nya untuk KBLI Buras Pak. Kalau sudah KBLI-nya sudah NIB-nya sudah terupdate, maka kita melakukan pengajuan lagi ke si halal untuk KBLI yang kedua ini. Walaupun sudah terbit itu yang satu, yang pertamanya. Iya, iya Pak. Jikalau ini seumpama dengan pelaku usaha lainnya, sebelum terbit sertifikat halalnya tersebut, apakah boleh mengupdate di OSS-nya? Boleh Di Pak. boleh juga. Ya Pak. Jadi kalau misalkan ada tambahan KBLI, misalkan ada tambahan KBLI, ditambahkan saja Pak di NIP-nya, nanti di sihalannya diupdate ininya supaya KBLI-nya semua terlihat di sihalal. Jadi nanti pilih saja yang mana yang mau diajukan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga seperti itu Pak. Jadi diupdate Karena dulu. mohon maaf, saya punya pelaku usaha, dia produk roti dan kue. Setelah sebelum terbit, setelah terkirim, belum terbit sertifikat halalnya, saya coba masukkan di OSS, kemudian saya update di halal, tidak bisa. Di situ tertera update di bagian bawahnya, tidak bisa. Tetap di situ produk roti dan kue tidak bisa berubah ke KBLI lainnya yang sudah saya update, yang kedai makanan. Jadi sudah di NIB-nya itu sudah 2 KBLI, KBLI roti dan KBLI kedai makanan ya Pak ya. Iya Tapi betul, untuk produk roti dan kue dan yang halal tidak terlihat ininya Pak ya, update-nya ya Pak ya. produk kue dan produk roti dan kue saja. Tapi sudah diupdate Pak ya. Saya klik update di halal saya klik update tidak bisa. Siapa tahu ada solusi atau saya yang salah ini. Karena biasanya kalau saya pribadi Pak, setelah saya tambahkan KBLI di NIP-nya, di OSSS-nya, insya Allah kalau di si halalnya itu setelah kita klik ini ya, update-nya ya, update di si halalnya itu akan terlihat semuanya Pak, akan KBLI yang ya. Mungkin caranya mungkin Pak yang masih belum ini. Sebentar saya coba kembali. Iya. Sebentar saya coba kembali atas sarannya tadi. Dan kalaupun belum bisa, ya pada Zoom berikutnya saya akan mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan untuk bisa hubungin ini juga mungkin Mas Wawan Pak untuk Mas Wawan ya. Ada mungkin di nomornya di Jakarta ya. Ada nomornya di Jakarta ya, Mas Wawan. Ada Pak, ada. Oh ya, siap ya. Oke. Makasih banyak atas informasinya dan jawabannya. Assalamualaikum. Terima kasih.
Ustaz untuk masalah KBR nanti bisa tanyakan ke Pak Wawan ya, nanti nomornya bisa cek di swakarta.id. Baik, kita lanjut pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Marwanti. Selamat siang Ibu Marwanti. Selamat siang, Mas Indra. Assalamualaikum. Pak. Baik, Assalamualaikum semuanya. untuk pemateri kita yang kedua adalah Ibu Marwanti. Nanti silakan teman-teman juga bisa memperhatikan apa saja yang disampaikan oleh Ibu Marwanti. Juga bisa bertanya apabila ada yang memang perlu ditanyakan atau kebingungan dari teman-teman yang memang masih jadi kendala dalam menjadi pendamping proses produk halal. Baik, Ibu Marwanti, untuk waktu dan layar kami persilahkan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah tadi eh, materi dari Ibu Rahmawati sudah mewakili semua mungkin kegelisahan teman-teman, apalagi mungkin yang baru baru memulai ya untuk penginputan PU. Kalau kami dengan Ibu Rahmawati, Alhamdulillah Makassar itu kami sudah mulai itu dari sekitar Februari. Jadi kami tantangannya sekarang untuk menjadi P3H itu berbeda pada saat kami dulu di awal-awal dan sekarang. Perbedaannya di mana? Kalau kami dulu itu pada saat kami input hari ini, ya langsung tersubmit PU, langsung bisa terkirim ke Komite Fatwa. Kalau sekarang ya harus kita sabar dengan inputan kita itu terdraft dulu. Itu yang perbedaannya, tantangannya sekarang dan yang dulu kami alami. Sedikit saya cuma akan sedikit berbagi dengan teman-teman. Mungkin sekarang karena keadaannya seperti ini yang kita butuhkan sekarang itu cuma sabar menunggu kuota keluar dan kita hari ini kita akan belajar ilmu dari tempat belajar saya ada 3C yang harus kita belajar hari ini apa itu? Yang pertama kita komitmen dulu. Kita sebagai P3H ini kita tujuannya mau apa? Begitu. Kita komitmen dulu, kita tujuannya P3 mau apa, setelah itu kita konsisten karena pasti setelah kita komitmen akan muncul banyak masalah dan kendala di lapangan. Entah karena masalah kendala karena kitanya yang belum paham, kitanya yang belum tahu ilmunya seperti apa, sehingga konsisten ini artinya kita harus konsisten mau belajar. Nah, intinya kita mau belajar dulu, insya Allah semua pasti ada solusinya. Karena teman-teman apa yang teman-teman alami sekarang di penginputan, itu dulu kami sudah pernah rasakan. Kalaupun kita mentok, alhamdulillahnya Ewi itu di Swakarta teman-teman dari PIK itu semuanya eh, langsung sigap untuk bisa membantu kita. Seperti itu. Yang keempat, yang ketiganya itu C-nya itu ya. Jadi yang pertama itu komitmen, konsisten. Yang ketiganya konsekuensinya ya. Konsekuensinya insya Allah kita akan mendapatkan bisa bisa membantu banyak PU untuk mendapatkan sertifikat halal. Yang artinya ketika banyak sertifikat halal yang terbit, kita juga bisa mendapatkan timbal balik dari itu dari berupa fee seperti itu. Jadi hari ini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan tentang bagaimana teknis di lapangan seperti apa karena tadi Ibu Rahma sudah mewakili semua pengalaman kami dari A sampai Z. Mungkin teman-teman yang punya kendala atau mau sharing-sharing, selanjutnya kita tinggal bisa sharing saja. Seperti itu saja. Intinya sekarang bagaimana kita bisa komitmen dulu dengan apa yang kita jalani sekarang sebagai P3H, kemudian kita konsisten jalani itu ya insya Allah akhirnya kita akan dapatkan konsekuensinya ya kita berhasil menjadi P3H yang berkualitas seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Indra. Halo, Mas Indra. Indra. Oke, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Iya, Oke, ke sesi tanya jawab. iya boleh. Silvia, silakan dibuka mic-nya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya untuk penginputan bahan mungkinnya yang diisi halal. Itu kan kita sudah nginput bahan yang dari PU. Nah, kemudian kita input diisi halal. Karena kan sekarang untuk input data diisi halal yang PU itu sama P3H begitu ya. Tapi terkadang saya kebingungan nih. Misalkan ada bahan yang eh, sudah bermerek begitu ya, sudah berlabel halal, tapi ketika pas di input data di si halal itu tidak
muncul gitu, tidak terdetek. Dan pada akhirnya otomatis pilih bahan yang lain. Contoh misalkan gula begitu ya. Gula yang sudah kita cari yang di bahan yang bersertifikat kemudian tidak muncul, otomatis pilih hidup yang lain begitu yang kemudian disarankan kepada PU. Nah, itu gimana ya solusinya supaya memang saya pun merasa khawatir gitu ya. Di lapangan seperti ini pas di input beda lagi kan itu gimana gitu ya. Takut dosa saya. Dan solusinya Mm-mm. mungkin Mbak lurus semua. Iya. Mbak siapa tadi Mbak? Di Mbak Po, Mbak Mbak Popi. Popi ya? Iya. Mbak Popi. Iya. Eh, Kalau pengalamannya kami selama ini ya di lapangan, Mbak, contoh kita ke lapangan, kita dapati PU yang buat kue basah misalnya. PU-nya ini masih menggunakan, pertama kalau Mbak masih bagus karena produknya sudah bahan yang sudah halal ya. Kalau Mbak punya itu bahan yang sudah halal tapi tidak terdeteksi. Kan seperti itu. Berarti sudah halal bahannya tapi pas dicari di bahan yang bersertifikat halal dia tidak muncul. Itu kalau kendalanya Mbak Popi. Kami justru yang lebih parah dari ini Mbak. Biasanya kita turun di PU itu justru yang dipakai itu masih minyak-minyak kiloan Mbak. Yang betul-betul tidak ada sertifikat halalnya. Nah, disitulah kita sebagai pendamping P3H untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha untuk menggunakan produk yang sudah bersertifikat halal. Biasanya kita mengarahkan ke produk yang selisih harganya itu cuma sedikit, Mbak. Biasanya kan pelaku usaha mereka itu dengan alasan mencari keuntungan sehingga mengupayakan untuk modal sekecil-kecilnya sehingga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, disinilah tugas kita sebagai pendamping untuk memberikan edukasi bagaimana mereka menggunakan produk yang sudah dipastikan kehalalannya dengan adanya sertifikat halal pada produk yang mereka gunakan. Seperti itu. Nah, kalau Mbak ini bahan yang sudah halal tapi tidak terdeteksi, biasanya itu Mbak, pengalaman dari kami itu biasanya Mbak dari pengetikannya Mbak. Kalau memang produknya itu sudah bersertifikat halal, pasti dia otomatis ada Mbak di dalam. Biasanya itu pengetikan hurufnya Mbak. Contoh saja kami biasa kalau mengetik minyak goreng Sanko misalnya Sunko gitu. Kadang lama Mbak baru diketik baru bisa muncul gitu. Padahal ada sankonya di dalam. Kadang hurufnya harus diganti huruf besar semua, kadang harus diganti huruf depannya saja yang kapital baru muncul. Seperti itu. Jadi biasanya itu karena dari pengetikannya saja Mbak. Karena kalau memang sudah bersertifikat halal, harusnya dia sudah ada di dalam web si halal. Seperti itu Mbak Popi. Mbak Popi. Gimana? Saudara Popi sudah Sudah dapat Mbak ya soal pengetikan saja. Suaranya kecil banget. Mungkin lebih dekatkan mic-nya. Jelas? Ya, sudah jelas. Coba dibuat lagi, Bu. Ya, jelas. Jelas, sudah jelas. Ya. Tadi dapat pencerahan untuk yang apa ya, yang input bahan yang sudah bersertifikat begitu ya. Hanya kata-katanya saja mungkin yang salah atau posisinya begitu ya, Mbak. Nah, kalaupun yang tadi, yang bahan yang pas kita verbal tuh tadi banyak yang pakai masih bahan-bahan curah gitu ya, yang belum bersertifikat halal. Itu gimana Mbak kalau inputnya? Soalnya kan kalau kita udah kita edukasi, udah kita arahkan beli tadi contohnya minyak yang sudah bersertifikat halal begitu ya. Tapi kan Terus pas mereka menggunakan lagi yang curah gitu. Pas Iya. kitanya aja datang, terus mereka pakai itu, kan begini Mbak, pengalaman saya pribadi di lapangan ya. Jadi pada saat saya sebelum kunjungan itu, saya kan sudah komunikasi dengan PU. Saya mau kunjungan Bu, untuk penerbitan sertifikat halal, mohon maaf itu bahan bakunya itu semua sudah harus bersertifikat halal, bahkan sampai ke garam. Saya sudah sampaikan seperti itu. Jadi pada saat saya turun ke pelaku usaha, masuk ke dapur, cek-cek semua bahannya, saya cek semua sertifikat halalnya ada. Nah, yang sekarang yang Mbak Upi tanyakan, bagaimana setelah itu
terus mereka masih menggunakan yang curah gitu, Mbak? Pertanyaannya seperti itu ya, Mbak Popi? Eh, kasusnya nggak seperti itu. Jadi saya itu ke Gimana? lapangan. Mm-mm. Mm-mm. Tadi saya ke lapangan. Kalau model seperti itu mungkin itu jadi urusan pelaku usaha dengan Allah begitu ya, Bu. Mm-mm. Ini kasusnya gini, kita survival nih ke lapangan, Mm-mm. terus kita cek. Terkadang kan tidak di lokasi pembuatan gitu ya, kadang di gerobak, dan di gerobak itu tinggal siap saji siap dijual produknya. Nah, kita kan hanya mendengarkan keterangan dari PU-nya ya. Nah, udah kayak gitu, misalkan ada tadi minyaknya itu masih pakai curah atau gulanya masih pakai yang curah. Nah, itu nanti kita kan udah edukasi nih, otomatis kita kasih saran buat menggunakan produk atau bahan yang sudah bersertifikat. Nah, Mm-mm. itu kan belum ya, Mbak? Belum. Ya, belum, belum, Pas belum, belum ini. pas kita nanti input gimana ya, Mbak? Otomatis kan kalau misalkan kita cari mudah nih, cari gampang, ya Mm-mm. klik aja bahan yang ada gitu ya. Kan bingung Mm-mm. kalau yang murah itu nggak ada mereknya sama sekali misalkan. Mm-mm. Begitu, Mbak. Mm-mm. Jadi itu kita istilahnya akad dengan ininya ya, akad dengan pelaku usahanya ya, kita edukasi. Bahkan bukan cuma di satu produk, bahkan ada produk yang eh, tidak bisa digunakan begitu, tidak bisa digunakan karena terboikot itu kita harus kayak ada akad, ini diganti ya. Ini ya diganti ya, misalnya minyak anunya apa pencuci cuci piringnya misalnya. Ini harus diganti ya. Kita harus ada akad dulu dengan pelaku usahanya diganti ya. Mereka mengganti pada saat kita akan input, kita pastikan dulu ke mereka akadnya kita ke mereka. Ini digunakan yang ini ya, tidak boleh karena ini misalnya saya sampai yang diboikot pun itu Mbak saya edukasi seperti itu. Maksudnya mereka mau mendengarkan atau tidak, yang penting saya sudah edukasi mereka bahwasanya ini diboikot dan tidak bisa digunakan. Minyak gorengnya ini saya juga harus ada akad dengan mereka, ini diganti ya dengan yang sudah bersertifikat halal. Kenapa? Karena pada saat kami input itu kami harus memasukkan yang bersertifikat halal. Bahkan garam pun, garam kalau tidak ada sertifikat halalnya itu dikembalikan garam. Maksudnya ini kita kasih contoh kecil aja ke PU. Garam pun kalau tidak ada sertifikat halalnya ini akan dikembalikan sehingga PU tahu bahwasanya saya harus mengganti. Nah, pada saat sudah ada akad ini, akad mereka akan menggantikan, kita tetap ada komunikasi. Saya akan input tapi ibu ganti dengan produk yang sudah bersertifikat halal gitu. Kalau ibu misalnya ada waktu untuk kunjungan kedua, kalau saya biasa sampai kalau yang dekat-dekat rumah saya biasa sampai ada kunjungan sampai 2 kali. Saya ada kunjungan sampai 2 kali kalau yang dekat-dekat rumah ya. Kalau yang yang jauh itu biasa memang pernah dulu di awal-awal yang waktu belum terlalu ini ya ketat aturan itu, biasanya saya cuma di ruang tamu seperti yang Ibu Rahmawati bilang, bahkan kalau yang produksi di gerobak kita di gerobaknya saja ini, tapi sekarang kita kunjungi ke tempat produksinya. Nantinya kita sudah harus ada akad dulu dengan mereka, ini diganti ya, mereka mengiyakan baru kita nanti input, kalau mereka tidak mengiyakan ya jangan gitu. Jadi Iya, tanggung iya. jawabnya, jadi PU-nya juga harus ada rasa tanggung jawab untuk menggunakan produk yang sudah bersertifikat halal. Seperti itu. Jadi ada rasa tanggung jawab di mereka bahwasanya kita juga punya pekerjaan dan kita harus juga bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita harus, laporan kita, inputan kita harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi PU-nya tahu, oh iya kalau saya tidak pakai berarti ini mereka pekerjaannya tidak akan sesuai begitu dengan inputannya. Seperti itu, Kak. Ya, Masya Allah, paham. Jadi untuk langkah pertama itu kita akad ya, Mbak ya. Lalu kita Iya, dipastikan dulu kalau PO-nya nggak mau ya jangan, Mbak, jangan jangan dipaksakan. Tapi rata-rata PO-nya mau kok, bahkan mereka sebenarnya senang. Kenapa? Edukasinya saya juga seperti ini, Mbak, ke mereka. Saya bilang begini, pada saat kita apa bedanya kita menggunakan minyak goreng yang bersertifikat halal dengan minyak goreng yang curah gitu. Saya edukasi ke mereka kalau kualitasnya pasti akan lebih baik, jauh lebih baik dengan hanya selisih beberapa ribu rupiah. Saya edukasi seperti itu. Yang pertama itu dari daya tahan, pasti akan lebih lama. Kemudian rasa,
Seperti itu tampilannya pasti kalau menggunakan contoh minyak goreng yang bersertifikat halal, tampilan produknya itu akan lebih glowing begitu. Saya edukasi seperti itu, jadi mereka kayak tertarik begitu Mbak. Untuk dengan hanya selisih beberapa ribu rupiah begitu. Saya biasa edukasi seperti itu ke pelaku saya. Jadi mereka paham. Oh, seperti ini ya. Ibu mau nggak produknya lebih enak dengan resep yang sama tapi bahannya yang diganti dengan bahan yang premium, dengan bahan yang sudah bersertifikat halal, hanya dengan selisih beberapa ribu rupiah tapi produknya ibu ini lebih tahan lama misalnya, tampilannya juga lebih menarik, rasanya lebih enak gitu. Jadi PU-nya paham, oh ini ya maksudnya kita kenapa harus. Dan kemudian yang keempat yang paling penting ada jaminan bahwasanya produknya ibu ini sudah halal gitu. Seperti itu. Jadi PU-nya paham gitu. Oh iya seperti ini maksudnya ini. Iya, Insya Allah paham sekali. Tinggal prakteknya ya, Bu. Iya, dia Mbak. Iya, terima kasih. Jazakillah khairan atas penjelasan. Itu saja yang saya tanyakan untuk sementara. Terima kasih, Popi. Sama-sama, Bu. Baik, kita lanjut untuk penanya berikutnya. Saudara Rizky Permana, silakan buka mic-nya untuk bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya izin off kamera karena untuk kamera di laptop saya tidak support, ada masalah. Ini Pak dan pemateri, ini saya jujur juga masih baru dan baru bergabung tanggal 12 Agustus kemarin, 2024. Ini saya mau tanya yang pertama, yang saya itu masih bingung, untuk ruang lingkup dari PPH itu per kecamatan atau kita bisa, misalkan kita punya desa binaan ya di provinsi lain, katakan saya tinggalnya di Provinsi Jawa Tengah, di desanya itu di daerah di Solo, daerah Solo. Tapi saya juga punya rekan atau desa binaan di daerah Jogja. Itu apakah bisa misalkan kita membina UMK yang ada di Jogja seperti itu? Pertanyaan satu itu. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal ya Pak. Ini saya kemarin ada juga eh, PU yang tertarik saya tawarkan untuk jurus sertifikasi halalnya. Cuman kendalanya di sini dia adalah usaha warungan. Warungan tuh dia yo punya apa ya eh, makan apa warung makan. Cuman dalam artian dia masih kecil. Kalau mau makan kecil itu dia produksi untuk itu Pak. Apa namanya gorengan terus sama sayur-sayuran bayam seperti itu. Nah, itu apakah bisa termasuk kita masukkan ke program sehati ini? Terima kasih, itu aja. Gitu, halo? Mas Indra. Mas Halo? Indra. Baik, Ya, iya, Mas. mungkin saya bisa bantu jawab. Untuk yang pertama, area kerja dari seorang P3H itu adalah satu provinsi, Mas. Jadi, Mas itu tinggalnya di daerah Jawa Tengah. Nah, berarti satu Jawa Tengah itu area kerja dari Mas Rizky. Kalau misal nanti ke Jogja nanti udah beda provinsi kan. Nah, nanti sudah menjadi area kerja dari P3H yang berdomisili atau area kerja yang berprovinsi di Yogyakarta. Begitu, Mas. Kalau untuk yang kedua mungkin Ibu Marwanti bisa bantu jawab. Iya. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Yang nomor satu itu sudah alhamdulillah dibantu dijawab sama Mas Indra. Jadi memang ruang lingkup kita Pak itu provinsi ya untuk penerbitan sertifikat halal. Tapi kalau untuk perekrutan itu seluruh Indonesia bisa Pak ya. Kalau untuk perekrutan P3H, tapi untuk sertifikat halalnya penerbitan itu provinsi. Terus yang kedua, usaha warung makan ada gorengan. Itu maksudnya tadi bayam itu sayur mentah apa sayur masak? Sayur Mas masak, Riz? Bu. Jadi Oh, sayur dia masak. tuh usahanya tuh warung warung rumahan gitu ya. Warung rumahan itu masih Masakan jadi. masakan jadi. Masakan Oh, jadi, masakan. tapi dia ada Ah. menyediakan dia buat sendiri misalkan gorengan, Oh, iya iya. terus bikin sayur mateng seperti itu. Oh Nah, itu iya, produknya warung ya. kecil kan, bukan Ya, warung warung kecil. gede. Bukan warung kecil. Kecil, oh iya. Warung ya Kalau sifatnya di depan rumah aja gitu lah.
Iya, ya warung kecil ya. Jadi sertifikat halal itu, Mas, kita kan per satu pelaku usaha itu bisa mendapatkan tiga sertifikat halal. Jadi kalau seperti ini kasusnya berarti gorengan bisa 1 KBLI, kemudian sayurnya itu bisa masuk di makanan yang sudah jadi, Mas, bisa dicek di Swakarta itu ada fasilitas untuk cek KBLI gratis setiap bulan itu 100 KBLI. Jadi kalau seperti ini misalnya macam-macam sayur berarti dalam satu sertifikat itu karena kan ini pelaku usahanya dapat 3 sertifikat nih. Ya. Berarti dia gorengan. Nah, di gorengan ini misalnya dia gorengannya apa aja? Misalnya ada pisang, ada singkong, ada sukun misalnya. Itu berarti 1 sertifikat, Mas. Nah, terus dia buat lagi sayur-sayuran masak gitu kan. Misalnya ada sayur bayam, ada sayur santan, ada sayur itu berarti 1 sertifikat lagi. Intinya dia masih warung kecil itu masih layak untuk kita bantu untuk penerbitan sertifikat halal melalui self declare. Tapi kalau dia sudah warung besar ya itu harus reguler, reguler Mas. Gitu. Boleh tambah Bu? Ini Iya. terkait dengan warung kecil ya. Itu kan kemarin saya saat pelatihan tuh saya mendengarkan di apa ya, di rekaman ya itu bahwasanya warung itu harus bisa memisahkan mana dapur, terus mana ruang apa ruang cuci dan sebagainya. Seperti itu. Kalau Iya. misalkan di warung kecil itu kan kemarin kendalanya saya pantau secara langsung itu Hmm. antara masak terus antara cuci piring terus itu Iya belum jadi Mas. seperti itu gimana Kalau itu? iya belum. Kalau warung kecil biasanya Mas itu justru mereka masaknya masih di rumah. Iya, Kalau yang selama emang. ini saya dapati PU yang seperti itu, masaknya mereka masih di rumah terus atau dapurnya terpisah, nanti baru diantar ke kayak etalase-etalase kecil gitu loh Mas. Oh, Ke etalase-etalase kecilnya itu masih sangat layak sekali untuk kita masih. bantu buatkan self declare karena itu memang usaha mikro ya. Itu Iya, Mas. masih sangat layak untuk kita bantu kecuali yang warungnya udah gede gitu, ah itu sudah masuk di reguler. Kalau yang seperti itu warung kecil itu masih layak sekali untuk kita bantu untuk penerbitan sertifikat halal. Yang Berarti itu seperti itu. berarti tidak masalah Bu ya. Mau misalkan kita lihat antara dapur masaknya, WC-nya, antara tempat Iya, cucinya belum semua karena kan kita tidak nggak apa ya? gini Mas. PU itu kan kadang ada keterbatasan. Kita akan misalnya memaksakan kepada PU untuk harus sesuai prosedur, harus di sini tempat masaknya, harus di sini. Kadang PU juga untuk modal hari itu saja mereka itu harus gimana gitu untuk membuat modal hari itu. Terus kita sebagai pendamping harus memaksakan harus di sini dapurnya, harus di sini dapurnya, mereka ini kadang belum sampai ke sana permodalannya. Jadi sambil bertahap lah, tapi kita sebagai pendamping tetap harus mengedukasi mereka bahwa yang standarnya untuk kita mempunyai warung itu tempat cuci piringnya di sini, tempat masaknya di sini, tetap mengedukasi, tapi secara perlahan dan secara bertahap seperti itu, Mas. Kita nggak bisa Tapi langsung, iya harus, oh harus seperti ini, tapi tetap kita harus ada edukasi. Kenapa? Itu juga pentingnya kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, contoh dari Depkes juga untuk PIRT-nya, dari BPOM juga, supaya kita sama-sama mengedukasi PU ini, gitu. tapi itu nggak masalah Bu ketika kita jelaskan terus kita masukkan ke si halal terus verifikasi itu pengalaman gimana? Enggak masalah. Saya banyak membantu warung-warung kecil yang mereka itu memproduksi gorengan, tapi mereka produksinya di rumah. Terus sayur-sayur masak yang mereka kemas-kemas gitu. Iya. Mereka kemas-kemas di plastikan gitu. Saya banyak membantu menerbitkan seperti itu. Karena kalau kita menunggu mereka perfect dulu, warungnya baru kita buatkanlah kapan mereka ini bisa ada sertifikat halalnya. Yang apalagi dulu kan kita dikejar Oktober ya. Ya. Oktober itu sudah mau ditutup ya. Tapi kan sekarang ada perpanjangan ya, ada perpanjangan sampai 2026. Tapi tetap tugas kita untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha yang sebagusnya, yang sebaiknya itu standar untuk tempat produksi itu seperti ini, gitu. Sehingga pada saat mereka ada rezeki, mereka bisa menyisihkan untuk memperbaiki tempat produksi mereka. Kenapa? Karena kalau tempat produksi mereka layak, pembeli kan juga akan ada kepercayaan, gitu, akan merasa oh ini bersih, seperti kita layak untuk beli di sini, gitu. Terus taruh transport itu kalau misalkan kita foto produknya nantinya gimana Bu? Baiknya kalau mau masukkan itu. Kan Di tempat produksinya karena kan kalau yang dulu biasanya kita di warungnya aja dulu masih bisa ya dulu ya di
di tempat jualnya itu dulu masih masih bisa, bahkan di ruang tamunya masih bisa. Sekarang kan kita harus di tempat produksinya yang betul-betul di tempat masaknya gitu, di tempat produksinya gitu. Ya, permasalahan tadi kalau misalkan kita foto langsung kelihatan, itu enggak apa-apa. Antara masaknya, terus antara WC-nya, terus kadang-kadang dia tuh juga itu apa naruh burung burung hidup ya. Itu di Waduh, itu ya itu yang saya waduh. tanyakan gitu. Makanya Ya, saya itu biasa gandeng, kalau itu saya maksudnya. pribadi ya Mas ya, saya gandeng dari dinas kesehatan biasanya kalau saya turun kayak gitu. Karena kalau dari dinas kesehatan yang ngomong kan kayak mereka lebih ini ya. Kalau dinas kesehatan kan, jadi mereka itu satu kali pembuatan izin dengan PYRT sekalian gitu. Kalau dinas kesehatan yang ngomong kan mereka, oh nggak boleh ini ada hewan di sini gitu, nggak boleh. Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri, palingan saya cuma bisa bilang, Mas ini burungnya bisa ditempatkan di tempat yang lebih aman nggak gitu. Jangan di dekat-dekat tempat produksi. Kenapa? Ini karena makanan gitu. Nah, Kalau dari dinas kesehatan mereka dikasih waktu lagi, Mas nggak langsung diterbitin PRT-nya. Kami balik lagi ya untuk cek gitu. Jadi saya juga nanti balik lagi juga gitu untuk cek. berarti enggak apa-apa ya misalkan kita foto tapi cuma kita edukasi gitu enggak apa-apa ya di sistem ya. Misalkan kita Ya, sudah edukasi gitu aja. tapi kalau bisa burung jangan dulu diterbitkan, Mas. Kalau burungnya itu belum Hmm. dipindahin, karena kan saya juga nggak, saya baru pertama kali dengar kalau ada burung di dalam situ. Iya, emang Tapi enggak kalau bisa makanya jangan itu. dulu, bikin akad dulu dengan PU-nya. Hmm. Bikin akad dulu. Saya akan bantu input ini kalau ini sudah dikondisikan tempat produksinya. Kan tidak layak juga, Mas, kalau ada tempat produksi baru ada kayak kandang gitu. Itu sebenarnya tidak layak loh, Mas. Oke, Jadi oke. diedukasi dulu, ada akad dulu, Hmm. ini harus dibersihkan dulu, diamankan dulu, baru saya balik lagi untuk foto verbal gitu. Oke, Bu, terima Gitu kasih. supaya PU-nya itu ada rasa tanggung jawab gitu. Oh iya iya ini Berarti seperti enggak itu. apa-apa ya, misalkan kita edukasi dulu, terus baru nanti kalau dia melaksanakan edukasi kita, oke, baru nanti kita Iya, di dapurnya gitu, nggak masalah ya. ya Walaupun nggak masalah. dapurnya Nanti itu, sudah anu, steril gitu ya di masih dalam. tidak ada burung, tapi dia masih mepet dengan kamar mandi, nggak masalah berarti ini. Ya mepetnya Kalau bisa kita ya, kalau dipisah. mepetnya itu mepetnya kayak gimana? Mepetnya Itu pas di depan ada kamar mandi ya? saat saat dia ada sekat satu ruangan itu ruangannya itu sekitar luasannya 3 kali 4 meter ada masih ada sekatnya. Kecil ya. Itu apa ya? Iya, itu kecil 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 juga. Kalau sumbernya. saya biasa edukasinya itu pada saat saya ada tempat produksi yang apalagi berhadapan pintunya ya, Hmm. berhadapan pintu kamar mandi dengan tempat masaknya, palingan saya arahkan, Pak. Oh ini bisa nggak ini mejanya digeser ke sini supaya tidak terlalu berhadapan dengan pintu kamar mandi. Oh gitu. Kemudian kalau mereka, iya saya arahkan. Kemudian kalau misalnya mereka nggak ada meja produksi begitu, tidak ada meja produksi, mereka kadang kan di lantai, saya arahkan lagi ini tidak boleh ya, tidak layak kita produksi di lantai. Tapi kalau memang belum ada meja, karena kan kita nggak bisa memaksakan kemampuannya PU ya, karena Ya. meja aja itu kan dibeli, Hmm. butuh uang. Ya, kadang kalau misalnya saya lihat mereka produksinya kayak di lantai, saya sampaikan kalau memang mau produksi di lantai seperti ini, pastikan ada tikar bersih gitu. Saya Hmm. edukasinya seperti itu lagi. Jadi memang di dapur itu memang walaupun sempit, tapi kita edukasi PU-nya untuk menata bagaimana walaupun di dalam ruangan sempit itu, tapi dia bisa kita kondisikan tetap higienis gitu. Pintu kamar mandi tidak langsung berhadapan dengan dapur, dengan kompor bisa digeser kemana dulu gitu. Rak piringnya yang di depan pintunya kita bisa bantu arahkan. Bisa kok. Biasanya PU itu nurut kalau kalau pendamping yang turun. Kan demi kebaikannya mereka juga. Ya. Gitu. Terima Kalau mereka kasih. nggak mau nurut ya nggak usah dibantuin, ngapain. Tapi biasanya PU nurut kalau pendamping kita arahkan mereka nurut. Bahkan mereka senang. Mereka bahkan bilangnya seperti ini, oh terima kasih sudah dibantu diarahkan. Gitu. Kan bagus juga kelihatan rapi, bersih gitu. Ya, untuk gorengan Bu ya, untuk gorengan Mm-mm. tadi, untuk yang KLBI untuk warung kecil itu apa perlu dia menyiapkan bungkus atau cukup kita foto produknya aja sudah selesai? Yang gorengan Eh, ya. iya, biasanya kan mereka itu kan ada kemasan pada saat Ya, mereka menjual. ya. Entah itu kresekan, entah itu mereka pakai box. Jadi pada saat mereka menjual dengan kemasannya itu, itulah yang difoto, Mas. Oh, bukan Gitu. di di kan dia namanya warung mikro ya, warung kecil itu kan Mm-mm. ya sayur mateng itu kadang-kadang masih di pancinya, gorengannya masih di apa namanya di tempat Iya, tapi ada kan yang jual dibungkus gitu. pada saat dibeli kan, Mas? Pasti, Enggak. pasti di packing.
Atau Pasti di enggak Bu, cuma dibungkus terus pakai plastik itu pembelinya aja. pakai apa? Bawa Kan pulangnya. dikasih plastik, Hah? kasih dibungkus. Hanya dikasih plastik, plastik bening, plastik Iya, bening jadi itu. iya, Hanya jadi dibungkus biasa itu. saya itu edukasi lagi. Nah, di situ lagi Oh, tugasnya kita. hmm. Saya biasa itu setiap keluar itu saya bawa plastik kan, Mas. Saya bawa plastik gitu untuk saya edukasi ke PU. Contoh, eh, penjual kue begitu mereka menjualkan cuma kue-kuenya aja. Saya bawa plastik PP yang kecil. Saya Hmm. edukasi mereka kalau dimasukkan ke plastik yang pertama tampilannya lebih menarik, lebih bersih, lebih lebih hygiene gitu. Jadi pembeli pada saat ada dua produk yang sama, yang terbungkus dengan rapi dengan yang tidak, kira-kira pembeli pilih mana? Mereka pasti menjawab yang terplastik. Nah, berarti pembeli akan lebih ada kepercayaan kepada ibu. Itu satu. Nah, kalau sayur juga, mereka kan cuma pakai plastikan tuh. Saya kadang bawa plastik yang kayak untuk gula pasir. Nah, Hmm. saya edukasi lagi, ini pakai ini terus diikat aja di atasnya, entah pakai karet atau pakai apa. Tapi kalau pada saat itu kita mau foto verbal dan pelaku usahanya belum menggunakan plastik itu, saya pernah foto itu, jadi saya ambil mangkok, Mas. Hmm. Ambil mangkok, terus itu kantongannya itu di plastik, kemudian diisi dengan sayurnya, baru saya foto. Dan itu lolos. Itu lolos. Yang penting plastiknya itu yang dipakai adalah plastik yang bening, yang memang untuk makanan. Plastikannya kan, kresekannya yang untuk makanan. Itu lolos di komite fatwa. Dan banyak penjual sayur saya begitu yang lolos. Karena memang itulah plastiknya yang mereka pakai mengemas ke customer. Terus untuk sayur kalau misalkan menggunakan kertas minyak itu Kertas sesuai standar minyak, nggak? Iya, sesuai standar nggak? Bungkus untuk kertas kertas minyak minyak. yang mana, Mas, untuk sayur? Untuk sayur itu loh, untuk misalkan dia bungkus kan dia juga katakan ada nasi, terus Mm-mm. dikasih nasi, terus dikasih sayur yang lauk matang. Nah, terus dibungkus dengan kertas minyak itu gimana itu nanti Bu? Nggak apa-apa, di foto aja dengan kertas minyaknya. Kertas minyaknya itu kan masuk kemasan, Hmm. gitu. Iya, kertas minyak itulah kemasannya, gitu. Jadi dia di fotonya itu ngambil piring, terus itu kertas minyaknya, kemudian nasinya Ya, difoto dengan, jadi kan kelihatan ada kemasannya. Itu yang tidak lolos itu di komite fatwa pada saat piring aja terus langsung produknya. Itu nggak lolos karena itu piring itu bukan kemasan, oh gitu. gitu. Iya. Kertas minyak itu adalah kertas nasi, itu adalah kemasan. Itu lolos karena kelihatan piring dulu baru kertas nasinya baru produknya. Tapi kalau piring langsung produk ya nggak lolos, pasti dikembalikan. Pasti dikembalikan kemasan gitu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama, Mas Rizky. Oke, kita lanjut untuk menanya berikutnya. Saudara Adriana Utama, Ya, silakan. terima kasih Pak Rizky, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Eh, Mas, ada beberapa yang saya ingin tanyakan, terutama hmm, tanya kepada Ibu Rahmawati dan Ibu Marwanti lah. Ya. Pertama mungkin tentang produk makanan yang klasifikasi untuk saya declare. Ibu Ibu Marwanti mungkin bisa bantu saya Bu untuk memberi klarifikasi Bu. Selain dari usaha kecil, karena kan itu produk makannya banyak itu, ada 12 macam jenis sayuran, seperti halnya dengan Pak Indra tadi. Apa kategori selain daripada mikro dikatakan sebagai self declare? Kedua, mungkin eh, tentang kontrol kembali Bu, pelaku usaha. Apakah kita berkewajiban untuk mengkontrol kembali terhadap PU yang kita rekrut untuk jangka waktu mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Apa itu berlaku? Apa itu memang harus kita lakukan? Nah, itu. Cukup itu. Ketiganya mungkin izin Ibu Mawati sama Ibu Marwanti, saya minta, boleh kalau boleh, minta nomor yang bisa kontak personnya, mau mungkin lain kesempatan bisa tanya-tanya Ibu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Mas Indra? Siapa? Ibu Bu Marwati Rahma? boleh, Bu? Ibu Marwati boleh? Oh, Ya, boleh, iya. Bu. Nggak apa-apa, sama saja, Bu. Ya, Iya. terima kasih pertanyaannya Pak Apriyatna. Sini tadi Iya. ada dua pertanyaan ya. Kalau yang saya dengar tadi, yang pertama itu syarat yang bisa dikategorikan self declare ya Pak ya. Ya, yang warung makanan, Bu. Ya, warung makanan. Jadi Hmm. kalau yang saya pahami itu ada beberapa ketentuan sehingga kemudian bisa dimasukkan di self declare Pak. Yang pertama kan memang semua Itu. bahannya kan Oh, dipastikan iya. halal. Yang kedua itu kita kan ada batasan ya, satu pelaku usaha itu cuma bisa 3 KBLI dan satu KBLI maksimal 10 produk, Pak. Ah, Jadi kalau iya. misalkan ada lebih dari 10 produk itu kan tidak bisa, Pak. Oh, iya. Jadi satu KBLI 10 produk. Terus syarat yang lainnya itu adalah ini, Pak, pendapatan tahunannya maksimal 500 juta, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung ternyata lebih dari 500 juta, maka dia tidak bisa ikut self declare, Pak. Dia harus reguler. Oh, gitu. Itu, Pak. Yang Izin, saya Bu. pahami itu, Pak. Izin, Bu. Untuk yang satu tadi, Bu. Ibu, warung makan itu pasti kan ada ayam, ada daging. Ayam daging itu apakah perlu sertifikat halal juga, Bu? Perlu sekali Pak, justru itu bahan yang paling kritis Pak kan harus ada sertifikat halalnya juga Pak. Oh, jadi Iya, jadi kalau kan kalau tuh ada kondisi, maaf Bu ya, saya potong, maaf, kalau ada kondisi yang kayak daerah saya, yang memang sulit untuk rumah potong ayam yang ada sertifikat halalnya, ada nggak Bu solusi yang kira-kira bisa untuk untuk safe mendapatkan declare? Ya, bahan safe daging declare. atau Ya. ayam yang sertifikat halal ikan itu bisa dua Pak. Kita langsung ambil di rumah potong halal, Hmm. ataukah yang kedua kita ambil atau beli dari toko-toko yang sudah bersertifikat halal Pak. Yang kayak misalkan kalau saya di tempat saya kan ada Oh, basement yang iya, maksudnya yang iya. frozen frozen itu loh Pak. Oh, Nah, itu iya, kan iya. mereka daging Oke. yang sudah bersertifikat halal, Pak, tapi dia dalam bentuk frozen gitu. Jadi Ya, itu, iya. jadi sama dari RPH-nya atau dari kita beli yang bekunya, Pak. Oke. Ibu. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, ya itu yang pertama, Pak. Kalau untuk Iya. yang tadi yang pertanyaan kedua tentang kontrol kembali, sepahaman saya, Pak, kita tidak punya kewajiban, Pak ya, tidak punya kewajiban misalkan sebulan sekali harus kontrol seperti itu. Beda barangkali kalau yang reguler, yang penyeliahannya itu mereka bertanggung jawab seperti itu. Mungkin bisa ada ininya, ada mereka jadwalkan kalau untuk supaya eh, warung yang di sertifikat halal itu supaya tetap mengikuti ininya ketentuan di awalnya. Kalau di P3H kita tidak punya kewajiban untuk kontrol kembali, Pak. Sepahaman saya seperti itu. Mungkin Bu Marwanti ada ininya tambahan. Iya. Jadi kalau memang kita P3H tidak ada kewajiban Pak untuk kontrol kembali, tetapi saya setiap turun ke pelaku usaha saya selalu bilang 6 bulan lagi saya akan datang lagi untuk ngecek Oh, gitu ya. untuk konsistensi bahan, Iya. konsistensi produksi seperti itu. Sekalian untuk menjaga silaturahmi dan melihat apakah PU ini ada kendala atau apa sehingga kita masih bisa untuk membantu PU ini dalam hal pendampingan apa yang bisa kita bantu seperti itu Pak. Jadi Iya. tergantung ke pendampingnya masing-masing sih Pak itu. Oke. Ini jadi jawaban ini menjadi pertanyaan saya juga, Bu, tentang satu penilaian halal. Ini kalau tentang penilaian halal kan berarti kan itu ada orang termasuk direkturnya. Sorry, penilaian halal itu termasuk bisa diambil dari pemilik atau di luar pemilik, Bu. Bisa diambil dari sebagai itu ya, sebagai pemilik, Bu ya. Bisa diangkat sebagai penilaian halal ya. Bisa Pak, bisa bisa. Bisa ya. Bisa pemiliknya, bisa kitanya, bisa untuk penyelenggaranya. Terus nih, Bu, satu lagi yang mungkin terakhir mungkin, Bu, insya Allah, Bu. Mungkin membantu menambahkan terkait Iya, penyelia halal, iya izin. boleh. Silakan, Bu. Ya, untuk penyelia halal, kalau PU-nya itu Muslim, itu bisa menggunakan data pelaku usaha tersebut, Pak. Oh, gitu. Jadi di kolom penyelia halal bisa memakai data PU tersebut. Nah, kalau PU-nya itu non-Muslim, itu pakai data staf atau saudara yang Muslim. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima Oke, Bu. kasih. Bu, izin, Bu. Menyambung halal tadi, ini Ya, halal, Bu. Bagaimana kalau produk ya. dari rumah produksi non-Muslim tetapi menggunakan punya hal dari orang Muslim? Berarti kan di luar dari apa namanya dari perusahaan itu, produk saya.
bagaimana kita kita menyelidiki, menggali lebih dalam bahwa orang itu paham tentang proses halal. Apakah perlu kita interview, kita kita latih, gitu gimana, Pak? Terkait dengan apa ya, Pak? Dengan penyembelihan halal yang dari rumah produksi non-Muslim. Berarti tentu kan dari orang yang Muslim kan, dikerjakan di situ kan, di hire di situ. Nah, Jadi gini Pak, untuk penyelia halal itu kan kalau self declare ya Pak ya, ya. itu kan berbeda dengan yang reguler Pak. Kalau self declare itu istilahnya PU mengklaim sudah pasti produknya itu memang halal. Seperti itu Pak. Jadi untuk yang di PU non Muslim itu nanti bisa pakai data staf, karyawan atau saudaranya yang Muslim Pak. Iya, Jadi KTP-nya itu harus Islam. Jadi tidak perlu ada pelatihan Pak. nggak ada ya. Hanya Ya, edukasi tidak. saja, Bu ya. Ya, jadi Oh, nanti iya. di sana kan ada isian nomor sertifikat, tanggal, dan nomor SK. Hmm. Itu kalau di website yang di PTSP itu bisa dikosongkan. Oh, bisa Seperti dikosongkan ya itu. kalau Muslim ya. Ya, Oke. Oke, terima kasih, mungkin Ibu. ya mungkin dari Bu Marwanti atau Bu Rahmawati ada tambahan, silahkan. Cukup Mbak, cukup. Cukup. Ini ini Bu, mungkin Bu untuk Ibu Marwati sama Ibu Rahmawati mungkin boleh dibuka kontak personnya Bu buat kami-kami yang baru Bu, yang masih apa ya, pemula nih Bu, untuk mendapat edukasi ataupun advice dari ibu-ibu. Ini kebetulan saya juga sudah masukkan nomor Ibu Rahmawati ke kontak WA saya. Mohon nanti kalau saya tanya mohon ditanggapi Bu ya, Bu Rahmawati ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Alhamdulillah, oke. Makasih. Saya ini sangat luar biasa ya dengan ibu-ibu ini, sangat apresiasi sekali ya, terutama Ibu Rahmawati yang katanya tadi beliau membantu pelaku usaha untuk menginput data pelaku ke si halal. Saya jadi pertanyaan gini, Bu. Sejauh manakah kita bisa memberi effort lebih kepada pemilik usaha, Bu? Atau memang kita 100% membantu mereka, Bu? Itu, Bu. Gimana pengalaman Ibu? Iya Pak, kalau saya pribadi, kalau bisa dibilang semua pelaku usaha yang saya bantu itu, saya yang ini kan Pak, saya yang inputkan ke si halal seperti itu Pak. Cuman beberapa itu bahkan saya cuma untuk ini kan untuk bahannya, bahan dan cara membuatnya itu saya juga yang langsung pada saat wawancara. Ada juga kalau yang saya lihat yang masih muda-muda, kadang saya minta minta tolong dilistkan ya, dicatatkan, kemudian kirimkan ke saya daftar bahannya, mereknya, sama cara pembuatannya seperti itu. Jadi ada beberapa yang kalau saya lihat yang masih muda yang tidak gaptek, saya minta tuliskan di WA terus kirimkan. Terus kalau ada yang saya lihat memang yang tidak apa yang pelaku usaha yang gaptek, saya ya sendiri yang menulis pada saat wawancara ya, pada saat datang saya yang menulis wawancara sambil saya tulis daftar bahan mereknya, cara pembuatannya, dan saya yang akan inputkan ke si halal Pak. Karena kadang kan kalau mereka gaptek, mereka tidak paham dan butuh waktu yang lebih lama lagi ketika misalkan kita harus ajarkan mereka untuk menginput ke si halal Pak. Karena kita pun sendiri sebagai P3H kan kadang bingung-bingung ya. Apalagi kalau misalkan P3H yang kita mau ajarkan, berapa banyak P3H yang akan kita ajarkan kalau misalkan kita harus ajar semua seperti itu. Iya, iya. Oke, terima kasih Ibu Rahma, terima kasih Ibu Iya, Marwanti. iya, Sukses selalu. tambahan saya sedikit Oh Pak. ya, yang Iya, jadi sama dengan Ibu Rahma, semua sertifikat yang sudah kami terbitkan itu rata-rata ya kita bantu Pak ya, bukan cuma di si halalnya yang kita bantu, bahkan NIB-nya itu kita bantu secara free, kita buatkan. NIB-nya juga kita buatkan. Kalau biasanya tuh NIB kan ada yang berbayar, ada 50.000, ada 100.000. Kalau kami NIB pun kami bantu buatkan. Bahkan selain NIB, bahkan yang tidak punya email, bahkan kita buatkan email gitu. Kan ada biasa yang emailnya udah punya anaknya atau emailnya nggak aktif gitu, kita buatkan email seperti itu. Intinya kita lillahi ta'ala membantu para pelaku usaha, ya, di Masya niat kita untuk Allah. membantu mereka, insya Allah Allah juga akan mudahkan kita Masya urusan Allah, kita benar Bu, begitu. benar Masya Allah. Iya. Oke, terima kasih Bu Marwanti.
Masih banyak. Iya, Terima sama-sama, kasih Mbak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk penanya berikutnya. Saudara Andi Dalaintang, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum, terdengar? Oh ya. Terdengar, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya mau nanya yang pertama itu untuk perekrutan P3H apa bisa berbeda domisili? Terus kedua untuk penginputan data produk yang berbeda KBLI itu apakah misalnya KBLI pertama diinputnya terpisah, terus pengajuan lagi untuk yang KBLI yang berbeda. Dan untuk ini yang untuk produk maklon, misalnya vitamin, apa bisa self declare atau regular? Terima kasih. Baik, saya bantu jawab mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk perekrutan, masalah perekrutan nanti memang tidak harus sesuai dengan domisili Ibu Andi dari Dalaintang ya. Jadi misal eh, saudara dari provinsi Jawa Tengah misalnya, nanti mau merekrut entah itu di luar Jawa Tengah, baik itu dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan itu nggak masalah. Tapi untuk area kerjanya tetap di wilayah Jawa Tengah. Seperti itu, Bu. Nah, untuk Oh, pertanyaan dan yang ketiga mungkin Ibu Marwanti, silakan untuk jawab. Yang ketiga itu maklon ya, vitamin ya. Vitamin vitamin. ini, Benar, Bu. maklon ini, vitamin ini kayaknya masuk di obat-obatan ini. Kalau yang vitamin kan ini untuk self declare ini kita ini makanan. Terus kalau maklon ini yang syaratnya untuk self declare itu adalah yang diproduksi sendiri, yang Oh, diproduksi iya oh, self declare. Dan kalau maklon itu kan diproduksi oleh orang lain sama dengan ini ya. iya Iya, benar. iya. Jadi nggak bisa ya kalau yang maklon. Itu kan ada pabrik yang Iya. memproduksi gitu. Soalnya saya ini di apa namanya ada teman tuh yang itu nanya terus aku bilang nanti ditanyain. Iya. Iya Kalau makasih. maklon nggak bisa, biasanya pabriknya yang membantu menguruskan. Dan itu pun ini vitamin yang nggak masuk di makanan dan minuman. Kalau kita ini kan makanan dan minuman. Oh, siap-siap. Terima Iya, kasih. sama-sama, Ibu. Kalau yang kedua gimana? Gimana Yang Bu? beda KBLI, ya. Kalau beda KBLI itu diinput dulu satu. KBLI yang pertama sampai selesai. Setelah itu kita kembali lagi ke depan di pengajuan. Ada pengajuan baru lagi, bisa diinput lagi. Ada videonya untuk ini di YouTube ada untuk cara Oh, penginputan data di Si Halal ya. Ada oh, videonya. berarti input berbeda ya? Iya, input berbeda tetapi di akun yang sama. Sama. Siap, siap, Iya, siap. Oh ya, iya. itu aja. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Hmm. Baik, karena waktu kita terbatas, jadi kita berikan satu kesempatan untuk penanya terakhir. Baik, Saudara Fervit, silakan buka mic-nya. Halo, Saudara Fervit. Iya, selamat siang, Mas. Pak, silakan. Ya, mungkin mau nanya nih, yang pertama yang mau saya tanyakan ini kan kebetulan di apa namanya saat ini kan masih habis ya kuotanya masih ya untuk kuota saat ini. Nah, ini kan saya baru sampai di tahap eh, cek cek data PU, diverifikasi semuanya, dicentang, terus balikin lagi ke akunnya si pelaku usaha, diisi halalnya, lalu seharusnya si pelaku usaha tinggal klik kirim ya, baru nanti masuk ke kita lagi ya. Cuman saya belum tahu nih, karena numpuk di si pelaku usaha semua nih, karena nggak bisa dinaikin ya semuanya karena kuotanya habis. Itu apakah prosesnya nanti masih panjang setelah proses itu, atau seperti apa? Yang pertama itu. Terus yang kedua mau nanya Mas, kalau misalnya ini kan kalau apa namanya ya? Kalau di penginputan si halal ini sebenarnya kan bisa langsung ke si halal ya tanpa melalui sertifikasi halal.id. Nah, apakah boleh langsung menginput di si halal saja tanpa melalui sertifikat halal.id jika memang sudah paham, maksudnya untuk mempersingkat waktunya, atau memang diwajibkan harus sertifikat halal.id nih karena
ada kemarin saya sempat cobain input kan ada di bawah itu ada bonus ini yang masih ya rumah web gitu ya, domain free web gitu ya. Nah, itu si pelaku usaha kan nanyain, Mas, ini saya mau pakai gimana nih? Apa yang bisa saya pakai yang saya dapatin gratis ini gitu loh. Jadi langkah saya harus ngapain gitu. Kan saya juga bingung ya. Itu gimana ya? Saya juga belum tahu, belum belum ada sertifikat keluar. Cuman kan karena kita disuruh targetnya, maksudnya bukan target ya, disuruh udah pokoknya survei aja terus, input aja terus. Ketika kuota kebuka kan nanti tinggal di apa namanya dinaikin semuanya. Nah, seperti itu Mas. Jadi maksudnya karena belum ada sertifikat yang keluar jadi ada rasa gimana ya? Karena walaupun ada beberapa nih Mas ya mungkin ada 10 atau 15 gitu ya udah ada. Cuman kan karena belum satu pun yang keluar jadinya kan ada rasa was-was juga. Nanti kalau sekalinya gagal berantakan semuanya nih ternyata 15-15-nya. Seperti itu sih Mas mungkin yang mau ditanyakan. Terima kasih Mas. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Rahmawati bisa bantu jawab. Ya, terima kasih Pak Ferwit. Jadi yang pertama tadi itu yang data pelaku usahanya sudah diinput di Sihalal dan sudah diverifikasi ya Mas ya. Nah, Betul. sebelum ketika sudah masuk kembali ke akun PU-nya, kita harus klik ini dulu Pak. Ada yang di bagian bawah itu kotak-kotak yang warna biru dan hijau, yang ada ikrar. Itu harus diklik dulu itu Pak. Harus diklik itu tiga di situ, harus diklik dulu. Kemudian kita klik kirim. Nah, kalau diklik kirim kan nanti akan kelihatan tuh dia minta maaf kuota habis gitu. Iya, Jadi betul. kita tidak bisa klik langsung kirim Pak sebelum sebelum yang kotak hijau di bawah itu diklik dulu. Seperti itu. Jadi ada tiga di situ di bawah yang harus kita klik dulu, kemudian baru klik kirim. Karena ketika misalkan ada kuota, sementara kita belum klik yang di bawah itu, maka nanti eh, bisa ini lama di situ Pak. Karena kan apalagi jaringan, jadi mending kita klik memang dari sekarang, kemudian klik kirim sampai nanti ada tulisan maaf kuota habis. Nah, itu nanti artinya sudah siap pada saat ada kuota, langsung klik kirim saja Pak, tidak perlu lagi klik yang di bawah-bawah. Oke, tapi kalau Ibu Ramawati ini kalau setelah klik kirim itu prosesnya apakah masih banyak lagi di kitanya ya? Dimasuk Eh, akun kita P3H-nya gitu. Sudah diklik kirim, sudah mendapat kuota SH, kuota sertifikat halal, artinya dia akan masuk di data pengajuan verval Pak, data verval. Nanti di situ di verval sudah masuk di akun P3H, nanti ada lagi yang diklik-klik seperti itu Pak. Diklik-klik, Oh, kemudian berarti diklik masih foto masih komite foto. maksud saya kalau dari pelaku usaha apakah sudah beres klikannya? Apa masih banyak lagi, Kalau Bu? sudah kirim, sudah beres, itu sudah beres Pak. Kalau misalkan sudah klik kirim, beres. Lanjut ke tugasnya P3H-nya Pak. Oh, jadi sisa itu sisa inputannya kita lagi Bu ya atau Yang verifikasinya verval ya, kita yang gitu ya. diproses verval Pak. Kalau pelaku usahanya sudah dapat kuota, artinya sudah masuk di data P3H-nya, dimasuk di proses verval. Nanti ada lagi yang diklik-klik, baru kemudian dikirim. Jadinya status submitted itu, proses Oh, P3H. berarti kalau Itu kayak Ibu apa Mas? Ramawati, apakah selalu menggunakan sertifikat halal.id-nya juga, Bu? Apa langsung ke Nah, Sihalal, Bu ya? itu tadi yang di materi saya, Pak, hasil dari otak-atik Swakarta itu kan kenapa kemudian kita pakai sertifikat input di sertifikat HID karena itu kan menjadi salah satu menjadi salah satu syarat ketika kita mau naik level ke RHA, Pak. Sudah lihat, Pak, syaratnya untuk naik RHA, Pak? Yang 20 itu ya, pengajuan Ya, 20 betul, Pak. Jadi sertifikat halal apa 20 pelaku usaha ya? Maaf, saya tadi kelewatan. minimal 20 sertifikat halal. Jadi kan satu PU kan Bisa bisa tiga tiga ya? sertifikat halal ya. Artinya bisa tuh. Jadi kan itu saya kejar juga kemarin karena kan lihat syarat menjadi RHA itu. Makanya kemudian saya mengajukan ini di sertifikat halal ID. Minimal 30 kan, 30 kurasi, 30 kicep Pak. Jadi minimal ada 30 data pelaku usaha yang kita isi di sertifikat.id itu, Pak. Kalau misalkan sudah terpenuhi, ya kalau misalkan sudah merasa sudah mahir menginput, bisa langsung ke si halal, Pak. Jadi itu manfaatnya kalau misalkan kita isi dulu ke sertifikat halal ID, maka syarat untuk naik RHA kita bisa terpenuhi, Pak. Oh, baik. Saya soalnya, maaf mungkin salah tangkap ya. Saya kira RHA ini apa ya, sejenis dalam artian ini berarti RHA-nya dari EWI ya, gitu ya.
gitu bukan Iya ya? Pak, jenjang Bukan karir bukan tertinggi RHH Pak. RHA dari HA, RHA. BPJPH gitu bukan ya? Berarti ya. Dari Ewi Pak yang. Oh, oke 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 oke. Baik, mungkin bisa saya bantu jawab, Mas. Jadi gini, untuk perbedaan bagaimana input dengan melalui sertifikasi.id, memang benar untuk pelaku usaha yang kita bantu melalui sertifikat halal.id itu memang akan menjadi nilai yang akan masuk dalam kualifikasi RH. Apa itu RH? RH itu memang adanya cuma di EWI, Pak. Cuma adanya cuma di EWI. Jadi memang sesuai dengan ketentuan kami, sesuai dengan kinerja kami. Jadi kita memberikan jenjang profesi untuk para P3H. Jadi kan teman-teman ini ada P3H. Nah, nanti ada RH tuh, jenjang yang lebih profesional lagi, menjadi seorang P3H yang lebih profesional lagi dalam menjalankan bisnisnya. Nah, itu nanti ke tahap ya, setelah nah nanti ada kualifikasi RHA terpenuhi nanti akan mendapatkan gelar RHA. Nah, untuk masalah domain nanti tadi kan Mas rada bingung, untuk domain itu bisa diisi dengan nama usaha atau merek dagang tanpa spasi dan juga tanda baca. Terus lalu yang maksud saya si domainnya itu bisa kita berikan ke pelaku usaha dalam bentuk apa ya Mas ya? Maksudnya apakah dia bisa login sendiri apa gimana ya? Uh, Ya. ya aksesnya ada di email ya Pak. Akses, jadi nanti ya jadi untuk aksesnya itu ada di MLPU. Ini nanti bisa bisa dikomunikasikan saja dengan PU-nya Pak. Oh, maksudnya si PU-nya nanti ada dapat email sendiri gitu Mas, bisa login sendiri atau gimana ya? Maksud saya nanti dalam berbentuk apa gitu dia dapatnya gitu loh, maksud saya. Nanti lewat email untuk akses domainnya. Oh iya, berarti berarti hanya domain Mas ya, bukan belum belum hostingnya ya, belum gitu-gitunya ya. Tapi mungkin dari Ibu Marwanti mungkin ada tambahan lagi. Iya, seperti yang disampaikan tadi Bu Rahmawati, jadi untuk sertifikasi halal.id itu tempat kita latihan ya selama 30 kali itu. Jadi kalau sudah 30 kali pasti sudah lincah dan mahir gitu. Karena kalau mau langsung ke si halal, kalau ada kesalahan kan bolak-balik di komite fatwa itu ribet. Jadi tapi kalau di sertifikasi halal.id itu ada salah kan kita langsung diperbaiki di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang itu salah satu syarat untuk jenjang karir di RHA. Jadi ada 30 QC dan itu melalui sertifikasi halal.id Pak untuk pertanyaan yang kedua itu tadi. Jadi kita latihannya di situ dulu. Kalau sudah mahir dan lincah, langsung ke sertifikasi, langsung ke si halal aja nggak apa-apa Pak, boleh. Sama dengan Ibu Rahmawati tadi jawaban saya. Oh baik baik, terima kasih Bu. Sama Pak. Satu lagi Mas Indra boleh? Halo Pak. Iya, satu lagi Mas, boleh nggak? Ini saya kan sempat ya Mas ya, cobain di beberapa device ya, kayak tablet, di laptop, di handphone gitu ya, untuk penginputan ke si halal khususnya ya. Kan ini kadang sering errornya lumayan banyak ya. Saya bingung apakah memang ada mungkin settingan khusus gitu ya buat di laptop kah? Apakah ada yang harus kadang ada pop-upnya lah, ada yang blokir apanya lah, ada kadang kita pakai antivirus apa ke blokir juga lah, nggak muncul lagi bolak-balik bolak-balik. Jadi kan kadang satu itu inputannya bisa sampai sejam lebih ya Mas ya, 1,5 jam kadang gitu. Jadi mungkin ada tipsnya gitu mungkin dari Bu Ramawati atau Bu Marwantinya gimana biar biar bisa sabar juga nginputnya, biar walaupun error-error dengan jaringannya sama error tapi kadang di HP sama di tablet bisa beda hasilnya gitu loh. Bingung juga sih sebenarnya, jadi mau apa yang harus disetting gitu loh. Mungkin itu aja Mas, terakhir. Makasih Mas Indra. Mungkin Ibu Rahmawati bisa bantu. Ya, kalau yang hal yang seperti itu mungkin kita sama semua ya Pak ya. Kalau ininya kendalanya kita
karena kadang masih sementara nginput, kadang error lagi seperti itu. Jadi kalau yang masalah seperti ini, saya tidak ada cara lain selain sabar seperti itu. Karena dimanapun kadang walaupun jaringan bagus, kadang seperti itu muncul. Sementara kita nginput bahan lama, ternyata langsung error seperti itu. Makanya tadi saya bilang juga di materi untuk penginputan proses jangan sampai kemudian kita nulisnya langsung di si halal seperti itu. Karena kapan ketika error langsung terhapus semua yang sudah kita tulis seperti itu. Jadi sebaiknya kita tulis dulu di aplikasi lain atau di mana itu baru kemudian ketika selesai kita save baru kita pindahkan ke si halal seperti itu. Kalau seperti itu. Kalau jamnya ada ngaruh nggak Bu ya? Mana tahu Ibu pernah nginput misalnya jam 1 malam gitu ya, atau subuh bahkan misalnya mungkin lebih lancar Bisa apa namun gimana gitu. biasanya subuh Pak, yang lumayan lancar subuh biasanya. Yang lancar ininya, Oh, jaringannya yang tanpa error-error biasanya saya lakukan itu subuh Pak. oh gitu, baik baik baik. Ya, biasanya kalau siang-siang itu jaringan yang lebih sering errornya. Baik, mungkin sudah terjawab ya. Satu lagi Pak, mungkin masukan buat Pak Oh, silakan. ya. Gunakan lebih lebih lancar itu kalau menggunakan Google Chrome Pak dibandingkan yang Google ya. Lebih lebih cepat gitu ininya aksesnya. Terus seperti yang Ibu Rahmawati bilang tadi memang kalau siang-siang karena banyak yang bersamaan masuk ya. Jadi kalau mulai jadi dari jam 12 malam ke atas itu insya Allah sudah tidak terlalu lancar juga sih. Tapi lebih mendingan Pak dibanding siang. Itu aja sih ininya masukannya. Baik, sudah Makasih Pak. ya. Iya. Ya, makasih Mas Indra. Baik, karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, kita sudahi pertemuan pada klinik bisnis pada siang sampai sore hari ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Ibu Marwanti yang bisa disampaikan untuk teman-teman semuanya. Silakan. Iya. Buat teman-teman semuanya tetap semangat walaupun sekarang kuotanya masih tertutup. Insya Allah ya seperti informasi terakhir yang diberikan sama Mas Indra tadi, Insya Allah Agustus ini akan keluar. Dan saya yakin ya, Agustus ini akan terjadi ini ya perebutan, bukan perebutan kekuasaan, perebutan kuota. Nanti ini kita 100.000 ini dibandingkan berapa banyak ketiga hal yang akan rebutan ya kita cepet-cepetan aja. Siapa cepet ya dia dapat gitu. Dan jangan kecewa kenapa? Kadang kita misalnya sudah punya di draft itu misalnya 50 PU ternyata belum semuanya dapat SH ternyata kuotanya sudah habis, jangan kecewa. Kenapa? Insya Allah pasti akan ada lagi kuota berikutnya. Jadi sampaikan ke PU-nya, jangan menjanjikan sertifikat halalnya akan terbit tahun ini, jangan. Kenapa? Kita tidak tahu kemungkinan terburuk ya, karena pada saat 100.000 itu keluar, kita nggak tahu apa kita akan dapat gitu. Tapi saya doakan semua teman-teman yang hadir di sini nanti semua yang terlist di draftnya itu semuanya bisa terbit sertifikat halalnya. Saya doakan semuanya terbit. Intinya tetap semangat, sabar. Kalau ada kendala, cari solusi. Ada teman-teman dari Swakarta yang sangat luar biasa. Mas Indra, Mas Wawan, Mbak Jen, semuanya luar biasa. Pokoknya tetap semangat. Insya Allah pekerjaan kita sebagai P3H ini menjanjikan dan insya Allah jangka panjang. Jangan lupa kejar RHA-nya. Bagus. Makasih, Mas. Baik, terima kasih Ibu Marwanti yang telah menyampaikan close statement. Saya ucapkan terima kasih pula juga kepada Ibu Rahmawati yang juga sudah hadir dan juga memberikan berbagai macam ilmu yang sangat bermanfaat untuk teman-teman P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup pada siang sampai sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Wabarakatuh.